tried so hard and got so far. Bab 421. Perang dimulai. Siapa? Wajah Emperor beruang, Fox Hu dan monster lainnya berubah secara drastis. Mereka merasakan kekuatan yang mengejutkan. Kaisar Trenggiling yang berada dalam ratusan meter di bawah tanah, baru saja menghancurkan penghalang formasi, sebelum dia sempat keluar, sebuah energi langsung mengurungnya. Dengan tergesa-gesa dia mengubah tubuhnya menjadi Trenggiling sepanjang 100 kaki yang dilapisi sisik emas kemudian melingkar menjadi bola, ini merupakan teknik pertahanan terkuatnya. Kekuatan setiap sisiknya setara dengan senjata harta kelas atas. Tapi sisik yang dibanggakannya ini, hancur karena tebasan pedang besar ini. Berada di dalam tanah 100 meter, tapi masih bisa menembus pertahanannya, teknik apa yang digunakannya? Kaisar Trenggiling muntah darah, dia dengan cepat melarikan diri keluar tanah, kembali ke tempat Emperor beruang dan lainnya. Kaisar Trenggiling. Kaisar Rubah segera menyambutnya dan menopang Kaisar Trenggiling yang terluka. Kondisi menguntungkan seperti dulu sudah tidak ada lagi. Spider Queen, Kaisar Kodok, dan dua iblis lainnya menunjukkan ekspresi serius. Di atas langit City of Fearlesses, seorang pria berjubah hijau berdiri di tengah kehampaan. Tidak hanya mereka yang tampak serius, tetapi Denny Yuan dan lainnya juga. Apakah dia adalah sesepuh? Denny Yuan menangis kegirangan dan berlutut di tanah, sesepuh, kamu akhirnya muncul. Agnes Yuan memandang pria di langit dengan tatapan kosong, dia terkejut dan pikirannya menjadi kosong. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Nona, dia, Charles Zhang. Jena Yu sangat terkejut hingga dia terpatah-patah ketika berbicara. Bukankah dia seorang ahli racun? Berdiri di kehampaan dan terbang di udara, setidaknya berada dalam tingkat pemusatan. Tingkat pemusatan. Memikirkan hal ini, gadis itu terkejut dan bersembunyi di belakang Agnes Yuan, karena takut dilihat oleh Yogi Chen. Hari itu dia berulang kali mengejek Yogi Chen, apa yang harus dia lakukan jika dia menyimpan rasa dendam terhadapnya. Setelah mendengar kata Charles Zhang, Agnes Yuan jadi bingung dan banyak pikiran yang melintas di benaknya. Mengapa dia ingin menyelamatkan ayahnya, dan mengapa dia ingin membantunya duduk sebagai penguasa tertinggi kota? Mungkinkah dia tertarik kepada dirinya? Tapi, aku memakai penyamaran saat itu, dia bahkan tidak tahu wajah aslinya. Tetapi ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa lega. Karena orang yang di depannya adalah pendekar tingkat pemusatan, menyamar di depannya, bukankah itu sama saja dengan tidak ada artinya? Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat senang dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menjadi malu, seperti gadis yang kembali merasa muda. Apakah dia telah mengikuti dirinya secara diam-diam? Agnes Yuan merasakan tubuhnya menjadi panas. Melihat Yogi Chen di langit, semakin dilihat dia semakin tampak ganteng. Agnes, berlututlah, dia adalah sesepuh itu. Denny Yuan bukanlah orang bodoh, jadi dia menarik Agnes Yuan dan ingin dia berlutut bersamanya. Adapun Jerson Yan dia sudah berlutut dari tadi. Ayah, Paman Yan, bangunlah. Agnes Yuan menggigit bibir merahnya, berkata dengan sedikit malu, aku kenal dia, namanya adalah Charles Zhang. Apa? Setelah mendengar ini, Denny Yuan dan Jena Yu pun tercengang. Keduanya saling memandang, dan terlihat keraguan di mata mereka satu sama lain. Agnes Yuan tidak pernah keluar kemana-mana, di mana dia bisa bertemu dengan sesepuh ini. Melihat wajah bingung mereka, Agnes Yuan tidak lagi menyembunyikan kebenarannya, dan memberitahu dirinya menyamar dan pergi membunuh binatang buas di City of Fearlesses. Setelah mendengarkannya, Denny Yuan masih ketakutan setelah beberapa saat. Kenapa kamu begitu berani? Jika bukan karena keberuntunganmu bertemu Senior Zhang, kamu pasti sudah mati. Agnes Yuan juga menyadari kesalahannya dan memegang tangan Denny Yuan dan berkata, ayah, bukankah aku baik-baik saja? Situasinya berbahaya ini, Denny Yuan tidak banyak bicara, perhatiannya lebih tertuju pada Charles Zhang di langit. Yogi Chen masih sedikit tidak puas setelah membunuh ratusan ribu binatang buas dengan satu tebasan. Yang terpenting, dia sudah mengusir kaisar tua itu dari bawah tanah. Jurus ini memang mudah digunakan, tetapi menghabiskan terlalu banyak energi pedang. Diperlukan 5.000 energi pedang untuk memadatkan pedang besar, tetapi dalam pertempuran berkelompok, itu masih kurang efektif. Ngomong-ngomong, dalam Nameless Sword Art ada teknik 10.000 pedang, untuk pertarungan berkelompok seperti ini pasti sangat berguna. Sekarang dia telah mencapai tingkat kembali ke alam tahap sempurna, kekuatan dari setiap energi pedangnya setara dengan serangan penuh tingkat kembali ke alam tahap sempurna. Berpencarlah. Pedang besar Qianzhang dalam sekejap berpencar menjadi ribuan energi pedang. Tidak hanya itu, Yogi Chen sekali lagi melepaskan 5.000 aura pedang, untuk mengumpulkan semua energi. Berbagai macam energi pedang tersebar di sekitar Yogi Chen, hampir menutupi langit. Pergilah. Yogi Chen duduk bersila di dalam kehampaan,
dan menghirup roh surga dan bumi ke titik akupuntur. Kecepatan di mana titik akupuntur tingkat dewa menyerap roh surga dan bumi seharusnya tidak terlalu menakutkan. Energi dalam jarak 10 mil darinya tampaknya telah ditarik, dan terus-menerus disedot ke titik akupuntur Yogi Chen. Tornado energi terbentuk di atas Yogi Chen. Langit pun berubah warna. Energi pedang terus melintas luar maupun dalam City of Fearlesses, dan setiap kali melewati, beberapa binatang liar, binatang buas, dan bahkan binatang ganas pasti akan tertusuk olehnya. Setiap kali energi pedang digunakan, energi pedang baru ikut bertambah. Energi pedang yang luar biasa dan tidak terbatas, hanya dengan satu orang sudah mampu bertarung melawan jutaan monster. Kawanan binatang buas yang masuk ke dalam City of Fearlesses ditebas oleh energi pedang itu hingga darahnya mengalir seperti sungai. Semua orang tercengang menatap orang yang berada di langit itu. Bahkan banyak orang sampai berlutut di tanah. Yang paling terkejut adalah Umar Guan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari tuannya sendiri? Meskipun dia telah melebih-lebihkan kekuatan Yogi Chen, pada akhirnya, dia merasa bahwa dia masih meremehkannya. Terlalu kuat, dia terlalu kuat. Selain itu, kartu AS Yogi Chen masih belum ditampilkan, itu adalah teknik yang membuat seseorang mati tanpa suara. Ide untuk berkhianat di benaknya menghilang dalam sekejap. Sudahlah, memiliki tuan seperti ini juga merupakan sebuah kehormatan baginya. Di langit, Yogi Chen masih merasa sedikit tidak puas, karena efisiensinya masih sedikit terlalu rendah. Satu energi pedang dapat membunuh puluhan binatang buas. Jika itu menembus tingkat pemusatan, energi pedang akan mengembun menjadi energi dalam, dan kekuatannya akan melonjak puluhan kali lipat. Satu tebasan energi pedang saja bisa membersihkan satu wilayah kecil secara langsung. Jika membiarkan orang lain mengetahui pikiran Yogi Chen, mereka pasti muntah darah. Tapi dalam beberapa belas menit saja, jutaan binatang buas telah dibantai oleh Yogi Chen. Darah menciprat tinggi ke langit, hampir mengubah langit menjadi warna merah. Rasa bencinya pun semakin mendalam. Yogi Chen memanggil Kin Killer yang meningkatkan diri dan melemparkannya ke udara, kebenciannya yang terus-menerus keluar tersedot ke dalamnya. Pembunuhan berlanjut, dan mata Emperor beruang memerah. Aku tidak bisa membiarkan dia membunuh lagi, mereka adalah pasukan monsterku. Setelah berbicara, dia meraung dan menunjukkan bakat dan kekuatan sihir, raungan petir langit. Bam! Di langit yang cerah muncul petir biru dari udara. Arah petir langit itu bukanlah orang lain, melainkan Yogi Chen. Yogi Chen mencibir, dengan ini ingin melukai dirinya. Dia menghunuskan energi pedang yang sangat tajam. Energi pedang dan petir langit itu bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bam! Energi pedang langsung memotong petir, dan terus melaju ke atas, awan di langit pun terpotong menjadi dua. Sungguh hal yang luar biasa bisa menahan petir langit dengan energi pedang. Emperor beruang tercengang, dengan satu tebasan pria itu memotong petir langit yang dia panggil. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan teknik bakat dan kekuatan sihir petir langit inilah dia bisa melintasi Ten Thousand Mountains. Walaupun Spider Queen, Kaisar Kodok terlihat sangat kuat, tetapi mereka tidak akan mau bertarung melawan Emperor beruang. Mereka adalah ahli racun, ketika menghadapi petir langit mereka terkekang sampai mati. Jika mereka bertarung, persentase kemenangan mereka kurang dari 40%. Hanya Kaisar Iblis dengan kekuatan pertahanan yang kuat seperti Kaisar Trenggiling yang bisa mengimbanginya. Tapi sekarang, satu tebasan energi pedang yang dibuat oleh pertapa manusia berhasil memotong petir langit. Ini membuat mereka sangat ketakutan. Mengapa kalian masih berdiri diam di sana? Cepat kemari dan bantu aku. Emperor beruang meraung, dia langsung mengubah bentuk tubuhnya menjadi seekor beruang raksasa setinggi ratusan kaki, dan berlarian di atas tanah. Tidak tahu berapa banyak binatang buas yang terinjak-injak sampai mati di sepanjang jalan hingga tanah pun sampai bergetar. Mode beruang surgawi. Tepat di belakangnya muncul seekor beruang raksasa yang mengaum. Beruang raksasa itu memejamkan mata dan tubuhnya memunculkan petir yang kuat. Ini adalah teknik dunia dan akhirat Emperor beruang. Jika dia terus sampai ke tingkat kembali ke leluhurnya, dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi beruang surgawi. Beruang surgawi terlahir dari petir, dia adalah putra dari petir langit, secara alami bisa mengendali kekuatan petir langit. Sangat kuat. Raungan petir langit. Ada busur listrik berkedip di mulut Emperor beruang, dan sebuah bola biru muncul dari mulut besarnya. Buam! Petir menyembur dari mulutnya. Kekuatan yang sangat besar dilepaskannya, bahkan jika ada gunung setinggi ratusan meter yang dihantam pasti akan rata dengan tanah. Serangan diam-diam. Yogi Chen mencibir, ribuan energi pedang berkumpul menjadi pedang besar. Terpotonglah. Tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, aku akan memotongnya dengan satu tebasan. Agnes Yuan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Bam! Suara keras disusul ledakan secara langsung.
Gelombang panas menyapu mereka, dalam jarak beberapa ratus meter mereka semua terlempar, mereka sama sekali tidak mampu menahannya. Serpihan kekuatan dari serangan tadi sudah begitu mengerikan, lalu apa yang terjadi pada Yogi Chen yang berada di tengah ledakan? Agnes Yuan sangat khawatir. Ekspresi Denny Yuan dan yang lainnya juga menjadi serius. Bagus, akhirnya kena juga. Bab 422. Dengan petir langit membina fisik. Di atas benteng pertahanan, Agnes Yuan menggunakan tangan menutup mulutnya. Tatapan matanya dipenuhi rasa kekhawatiran. Tidak akan ada masalah, pasti tidak akan ada masalah. Denny Yuan tercengang diam, Yogi Chen dengan paksa menahan pukulan ini, pasti habis. Jerson Yan juga sudah putus asa. Serangan tingkat kekuatan ini. Di saat ini, dari langit terdengar suara Yogi Chen yang tidak mau kalah. Semua orang langsung terkejut. Agnes Yuan hampir meneteskan air mata, dia tidak apa-apa, aku sudah tebak, dia pasti tidak apa-apa. Ini mana mungkin? Meskipun mata batin Denny Yuan masih rendah, namun binatang iblis yang bisa menyamar menjadi wujud rupa manusia, itu pasti kaisar binatang. Tapi binatang iblis ini, dia hanya pernah dibaca di dalam buku-buku. Dan sekarang, Yogi Chen menahan serangan kaisar binatang sekali, dan tidak kenapa-kenapa, ini pertanda bahwa Yogi Chen adalah pendekar yang setidaknya berada di tingkat inti jiwa. Tingkat inti jiwa. Oh Tuhan! City of Fearlessness kedatangan pendekar tingkat inti jiwa, ini semua pasti bantuan dari para leluhur Denny Yuan, bisa mendapatkan perlindungan dari pendekar tingkat inti jiwa. Terima kasih para leluhur. Jerson yang tercengang, mulutnya terbuka lebar, sebelumnya dia juga pernah dendam dengan Yogi Chen. Andai saja bukan dia yang membunuh Gabriel Ning. Denny Yuan tidak mungkin akan ada dilanda bencana, dan anggotanya juga tidak akan mati sadis. Tapi, sekarang dia sudah tidak ada pemikiran seperti itu lagi, dendam apa? Dia berhak apa untuk dendam? Di depan pendekar tingkat inti jiwa, Jerson Yan seperti seekor semut, dia hanya menggunakan satu jari sudah bisa membunuhnya. Tingkat inti jiwa, pasti tingkat inti jiwa. Denny Yuan sangat impulsif. Apa? Mendengar perkataan Denny Yuan, semua anggota murid keluarga Yuan langsung kaget, langsung melihat kebayangan yang terbang di udara, melihat Yogi Chen yang tidak kenapa-kenapa itu. Tingkat inti jiwa, pria brengsek itu ternyata tingkat inti jiwa. Semuanya tahu bahwa Yogi Chen di tingkat pemusatan, namun setelah mendengar pimpinan keluarga mengatakan bahwa dia di tingkat inti jiwa, Jena Yu langsung kaget. Ini konsep apa? Seumur hidup ini, dia tidak pernah berpikir, dirinya bisa ada berhubungan dengan pendekar tingkat inti jiwa, bahkan dia juga pernah memarahinya. Wajah Agnes Yuan memerah, seperti habis minum arak. Di saat ini, Yogi Chen yang berada di udara adalah suami idaman yang ada di dalam hatinya, sama seperti suami yang selama ini diinginkan olehnya. Dan di saat ini juga, Yogi Chen sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya, yang lebih tepatnya, apa yang dia pikirkan sudah tidak penting lagi. Kekuatan serangan sepenuh tenaga dari Kaisar Binatang lumayan kuat, setidaknya lebih kuat dari lawan sebelumnya Kaisar Silver Fox. Sayangnya, Yogi Chen yang sekarang sudah berbeda dengan yang dahulu lagi, kemampuannya meningkat 10 kali lipat, terutama fisiknya ini, di saat melatih Nameless Sword Art, meningkat menjadi lebih kuat lagi. Dia merasa bahwa sekarang senjata biasa sudah tidak melukai fisiknya. Oleh karena itu, baru saja dia menggunakan fisiknya untuk menahan serangan Emperor Beruang, alhasil, meskipun sedikit kesemutan, namun masih sanggup ditahan. Untung saja, dia ada kembali membuat sebuah baju pusaka kelas atas, daya tahannya sangat kuat sekali. Ini tidak mungkin. Emperor melotot matanya besar-besar, sangat tidak percaya, kamu sebenarnya siapa? Yogi Chen tertawa, ayah kamu. Mendengar perkataan ini, Emperor Beruang seketika mengamuk, mode beruang surgawi tahap kedua. Dia sudah kembali ke tingkat leluhur 2 kali, mode beruang surgawi tahap kedua ini dapat meningkatkan kekuatannya jauh lebih kuat, dan masih bisa mengendalikan petir, dan bisa mengeluarkan Tri Super God Thunder. Namun raganya tidak menjadi besar malah menyusut menjadi kecil, berubah menjadi panjang, dan di belakangnya terbentuk beruang petir yang besar semakin lama semakin terbentuk, di fisiknya itu terlihat petir terus berkedap-kedip. Awalnya langit sangat cerah, namun tidak tahu kapan awan gelap keluar dan suara guntur. Dear! Petir seperti sedang melakukan persiapan di belakang awan gelap, bagaikan Tuhan yang akan menurunkan hukuman, membuat semua orang merasa sangat tegang. Dan energi yang terkumpul membuat hati semua orang berdebar-debar. Fox Hu, Spider Queen, ekspresi mereka juga sangat takut. Bagi mereka, hal yang paling ditakuti adalah petir langit. Karena setiap kali melewati badai petir kesengsaraan pasti akan babak belur, dan Emperor Beruang bisa mengendalikan petir. Emperor Beruang adalah kaisar binatang tingkat sempurna, dari sisi lain dilihat sudah merupakan Master Iblis. Dan jurus Thunderbolt ini, sudah cukup membuat mereka tercengang. Super Thunderbolt.
Teriakan yang keras. Duar, duar, duar. 3 petir berwarna merah berukuran besar langsung disambar dari langit. Medan magnet dari petir ini sangat kuat, sehingga membuat bulu kuduk semua orang naik. Yang pasti petir ini menyambar Yogi Chen. Seketika melihat Tri Super God Thunder menyambar, dia malah bersemangat. Mantap! Yogi Chen tidak melakukan perlawanan apapun, membiarkan Tri Super God Thunder menyambar dirinya. Gila! Emperor beruang tertawa terbahak-bahak, ini adalah Tri Super God Thunder, menyerang fisik, inti jiwa, roh jiwa, kamu pasti mati. Di saat dia bicara, dia sekali lagi mengeluarkan 3 sambaran God Thunder. Dan 3 sambaran God Thunder ini lebih gila dibanding sebelumnya. Langsung mengeluarkan 7 sambaran God Thunder, seketika energi siluman yang ada di badan Emperor beruang berkurang setengah. Lagi pula di saat ini, bukan waktunya menyimpan, dia harus mengeluarkan semua tenaganya untuk membunuh Yogi Chen. Karena dia merasakan Yogi Chen belum meninggal. 3 sambaran God Thunder disambar lagi, dilihat dengan teliti, warna petirnya dari merah berubah menjadi ungu. Meskipun berjarak jauh, Fox Hu dan yang lainnya juga sangat ketakutan, mereka terhadap petir langit memiliki ketakutan yang mendalam. Jangan bilang mereka sudah melewati 2 kali proses badai petir kesengsaraan, tapi kenangan dalam melewati badai petir kesengsaraan adalah kenangan yang mereka tidak ingin terpikirkan, karena prosesnya sangat menderita sekali. Contohnya Kaisar Trenggiling, 200 tahun yang lalu, dia sudah mencapai tingkat Kaisar Iblis tahap sempurna, setiap saat bisa menerobos tingkat. Namun karena dia belum yakin, badai petir kesengsaraan dari tingkat Kaisar Iblis menerobos ke tingkat Master Iblis sangat mengerikan, mereka sangat jelas, dari 10.000 Kaisar Iblis mungkin hanya ada 1 yang lulus. Oleh karena itu di saat Fox Hu mengatakan bisa mendapatkan darah leluhur, hati Kaisar Trenggiling langsung tergerak. Setelah ada darah leluhur, dalam melewati badai petir kesengsaraan tingkat Master Iblis, maka memiliki setengah harapan. Sekarang Fox Hu akhirnya mengerti, kenapa Tuan Sky Demon sangat suka dengan Emperor beruang. Di dalam petir langit ini, baju buatan Yogi Chen sudah terbakar menjadi abu. Petir masih berkedap-kedip di permukaan badan Yogi Chen. Sakit, gatal, kebas, perih semuanya bercampur aduk, ini adalah yang dirasakan Yogi Chen sekarang. Tri Super God Thunder ini, meskipun tidak sebanding dengan pelatihan yang dilalui oleh Yogi Chen sebelumnya, namun juga termasuk lumayan. Digunakan untuk membina fisik masih bisa. Zat yang kotor di dalam tubuh sekali lagi disaring keluar, darah-darah kotor keluar dari pori-pori kulit, lalu menguap ke udara. Rambut yang keluar langsung dibakar habis oleh petir, namun kekuatan tumbuh yang kuat, rambut terus tumbuh kembali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Hingga ke 10 kali, rambutnya dilapisi energi petir, setiap helai rambut sangatlah kuat, energi petir terus berputar di setiap helai rambut. Dia tiba-tiba terbayang Monkey King, dengan sehelai bulu bisa berubah aneka ragam perubahan. Jangan-jangan setelah membina fisik sampai tingkat klimaks juga memiliki bakat dan kemampuan sihir yang begitu. Perlahan-lahan, kekuatan petir guntur mengecil, sebelum kekuatan itu habis, Yogi Chen dari cincin pemuat barang mengeluarkan pakaian biasa. Sepertinya lain kali harus membuat beberapa set pakaian sebagai cadangan, atau membuat beberapa set pakaian yang memiliki kualitas yang baik. Setelah cahaya petir lenyap, cahaya matahari memancar tebus dari awan, membuat langit seperti ada celah yang besar. Emperor beruang berubah menjadi wujud manusia, dengan napas berdengus-dengus, kali ini, kamu sudah pasti mati. Dan di saat ini, sebuah bayangan muncul di udara, tatapan matanya sangat bercahaya, keseluruhan badannya kelihatan lebih kuat 3 kali lipat dari sebelumnya. Mantap, Tri Super God Thunder ini, digunakan membina fisik sangatlah cocok. Yogi Chen mengelus-elus dagunya, awalnya dia berencana untuk membunuh Emperor beruang, tapi sekarang rencana ini sudah berubah, lebih baik menjadikan dia sebagai binatang peliharaan, di saat waktu luang, bisa mengeluarkan dia untuk membina fisik. Baru saja, di saat God Thunder membina fisik, dia merasa fisik dirinya masih memiliki kemampuan yang terpendam. Kamu, sangat terlaluan. Emperor beruang terdiam, giginya hampir retak hancur semua. Hatinya berdetak cepat, yang harus diketahui, dia juga merupakan kaisar binatang tahap sempurna. Bahkan dia sangat percaya bisa melawan Master Iblis, dan sekarang dia sudah mengeluarkan jurus terbaiknya, lawannya malah tidak terluka sama sekali. Malah mengatakan bahwa Tri Super God Thunder yang dikeluarkan oleh dia sangat baik untuk membina fisik. Oh iya, membina fisik, apakah dia adalah metode pelatihan fisik? Dia bukannya ahli kultivasi pedang. Kenapa sekarang malah berubah menjadi pelatihan fisik? Atau dia membina dua-duanya? Tidak peduli kultivasi pedang atau pelatihan fisik, semua adalah pembinaan gila manusia. Kamu tidak termasuk manusia. Yogi Chen tersenyum, melihat Emperor beruang berkata, ku beri kamu 2 pilihan, pertama, jadi peliharaan aku, kedua, mati.
Perkataan yang mengerikan ini membuat semua orang yang ada terdiam. Menjadikan kaisar binatang sebagai peliharaan. Kata-kata yang sangat mengerikan. Denny Yuan merasa kakinya melemas, ingin berlutut. Kaki Agnes Yuan juga melemas, hatinya sudah luluh melihat dia. Ini baru suami idaman dia, pahlawan yang sangat kuat. Si pelayan kecil dengan tatapan memuja melihat Yogi Chen sambil tersenyum saat dia mengatakan perkataan greget ini, seketika langsung sangat memuja dia. Bab 423. 1 melawan 5. Kamu mencari mati. Mata Emperor beruang memerah, seluruh tubuhnya gelisah, sepertinya dia berniat untuk menggunakan jurus besarnya. Kekuatan Kaisar Iblis yang termasuk sempurna dilepaskan keluar tanpa sisa. Di atas benteng pertahanan, kerumunan tiba-tiba terjatuh di tanah oleh kekuatan yang kuat ini. Mereka sama sekali tidak bisa melawannya. Denny Yuan, yang merupakan pertapa di tingkatan kembali ke alam, tidak memiliki kemampuan perlawanan sedikitpun. Ini karena Emperor beruang tidak sengaja melawannya, jika dia sengaja melawannya, dia bisa menghancurkannya menjadi daging cincang dalam sekejap. Terlalu mengerikan, kekuatan untuk menghilang saja sudah membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberontak. Dia benar-benar tidak tahu seberapa besar tekanan yang dialami Yogi Chen yang berdiri di depannya. Kamu masih memiliki kekuatan. Yogi Chen tertawa, sepertinya kamu berencana akan memilih cara kedua, itu sayang sekali, meskipun aku sangat ingin memelihara beruang, tetapi kamu bodoh dan tidak memiliki pengetahuan, terpaksa aku harus menggantarmu untuk ke alam sana. Setelah Yogi Chen berkata, tangannya muncul pedang cahaya. Di sekitarnya, energi pedang itu masih sesuka hati membunuh binatang liar, suasana pertarungan penuh darah telah membuat udara menjadi merah terang. Di atas benteng pertahanan, King Killer masih menyerap kebencian. Itu hampir dikumpulkan menjadi inti dari kebencian, seolah-olah ada teriakan jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya. King Killer juga tercemar oleh kebencian, seolah-olah berasal dari darah. Selain mengumpulkan energi pedang menjadi pedang besar dan menghancurkannya dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dia juga menyebar menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang merajalela. Ada satu jurus lain, Yogi Chen jarang menggunakannya, yaitu, dia terus menumpuk dan mengumpulkan energi pedang secara bersama. Ini seperti pedang yang dia berikan pada Paman Mei terakhir kali. Itu menjadikan pedang pusaka biasa sebagai barang penting. Selain itu, dapat ditumpuk terus energinya. Tapi itu membutuhkan kemampuan kendali, tubuh yang kuat, dan jiwa yang kuat. Kebetulan, ketiga syarat tersebut telah dimiliki oleh Yogi Chen. Pedang cahaya di tangannya mengeluarkan sinar cemerlang, hampir sama dengan matahari. 10 energi pedang, 100 energi pedang, 300 energi pedang, 1000 energi pedang. Semakin mengeluarkan sinar, pedang cahaya di tangannya menjadi lebih panas dan lebih berat. Yogi Chen berpikir sebentar, setidaknya ini juga memiliki berat ribuan kek, dan berat ini masih bertambah. Apa yang sedang terjadi? Apakah tumpukan energi pedang juga memiliki berat? Hal ini membuat Yogi Chen tidak bisa tidak memikirkan hukum kekekalan energi. Ini seperti udara, kamu tidak dapat melihatnya dan tidak dapat menyentuhnya, tetapi jika kamu meningkatkan tekanan udara, dia juga memiliki berat. Energi pedang ke-1500, energi pedang ke-2000. Ketika ditambahkan sampai energi pedang ke-2000, berat pedang telah mencapai 15.000 kek. Yang terkandung dari energi pedang itu membumbung ke langit. Dia sangat menantikan tentang kekuatan mengerikan dari 2000 serangan kekuatan setingkat-tingkatan kembali ke alam sempurna yang diledakkan di titik yang sama. Jika bukan karena dia tidak dapat mengontrolnya, dia benar-benar ingin terus mengumpulkannya. Emperor beruang, kami datang untuk membantumu. Fox Hu terbang melewatinya, Spider Queen dan iblis lainnya mengikuti mendekat. Nameles Sword di depannya begitu kuat sehingga kekuatannya dapat menutupi seluruh medan. Mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Emperor beruang mengangguk, pandangan matanya semakin dingin, dia menepuk perutnya, darah hitam naik dari mulutnya. Darah mengeluarkan napas dingin, di dalamnya mengandung energi yang dapat menghancurkan bumi dan langit. Saat darah muncul, bahkan bencana binatang buas yang tersisa, mereka satu demi satu menundukkan kepala, dan dipaksa berbaring di tanah oleh fluktuasi darah, dan tidak berani bergerak. Darah leluhur, ternyata itu adalah darah leluhur. Fox Hu segera bicara, Emperor beruang, cepat kumpulkan darah leluhur. Spider Queen dan mereka juga kaget. Betapa berharganya darah leluhur. Sekarang mereka sangat mengerti mengapa Emperor beruang ingin mengeluarkan darah leluhur. Emperor beruang, jangan. Aku sudah memutuskan, orang ini terlalu kuat, kita harus membunuhnya. Sekali lagi, Emperor beruang menepuk-nepuk darah leluhur di kepalanya. Segera bagian atas kepalanya memancarkan garis-garis hitam, dengan cepat menutupi seluruh tubuh. Kekuatan tubuhnya membumbung tinggi, itu tiba-tiba terjadi, aura dalam jarak 100 mil ditarik olehnya, dan terus-menerus dibawa ke dalam tubuh olehnya.
Speedy Queen dan yang lainnya sangat sakit hati. Itu adalah darah leluhur, Emperor beruang tidak tahu cara menghargai. Sayang sekali menggunakannya sebagai barang sekali pakai. Tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa, Emperor beruang mengandalkan darah leluhur, mematahkan borgol antara Kaisar Iblis dan Master Iblis. Dapat dikatakan bahwa dia telah setengah langkah memasuki dunia Master Iblis. Aura Master Iblis menutupi semua medan, bahkan Yogi Chen merasakan sedikit tekanan. Sangat kuat. Orang-orang City of Fearlesses di bawah tekanan ini, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri. Sama seperti kekuatan sihir. Mode beruang surgawi tahap ketiga. Beruang guntur raksasa yang berada di belakang membuka mata, dan setiap rambut di tubuhnya telah kelihatan, tekanan kuat yang menakutkan dikeluarkan dari tubuhnya. Emperor beruang berteriak, senjata pembasmi dewa. Dia memaksa menghancurkan borgol, membuatnya menahan tekanan besar, kulitnya mulai terbelah. Di langit, beruang guntur raksasa telah mengumpulkan senjata pembasmi dewa super besar di mulutnya. Kekuatan ini sangat ganas, dan bisa menghancurkan segalanya. Wajah Yogi Chen tampak serius. Pedang cahaya itu hampir menjadi ekstrim dan telah membunuh sampai di depan beruang guntur raksasa dalam sekejap. Boom! Pada saat itu, senjata pembasmi dewa melesat keluar dari mulut beruang raksasa. Senjata pembasmi dewa yang menghancurkan langit dan bumi itu membuat orang berdebar-debar. Meski pedang cahaya kecil itu, kekuatannya yang terkandung tidak buruk dibandingkan dengan senjata pembasmi dewa. Pedang cahaya yang dibentuk oleh kekuatan 2000 serangan tingkatan kembali ke alam telah lama berubah menjadi perubahan kualitatif. Buka untukku. Pedang cahaya langsung membuat senjata pembasmi dewa itu berdiri menjadi dua bagian. Boom! Senjata pembasmi dewa meledak di udara, badai yang muncul disebabkan oleh ledakan itu mengangkat pohon-pohon besar dalam jarak 10 mil. Benteng pertahanan runtuh menjadi setengah bagian. Melihat gempa susulan ledakan, Yogi Chen langsung mengambil formasi pembatas dari cincin pemuat barang. Dalam sekejap, tampilan cahaya menutupi sebagian besar City of Fearlesses. Gempa susulan yang kuat dari ledakan itu terhalang oleh tampilan cahaya. Untunglah, Yogi Chen menyeka keringat di dahinya. Untungnya, dia menggambarkan formasi ini ketika dia bosan, jika tidak, City of Fearlesses akan mati dalam ledakan ini. Pengaruh dari tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Apa, ini tidak mungkin. Emperor beruang yang setengah langkah lagi masuk ke tingkatan Master Iblis yang melepaskan senjata pembasmi, tidak disangka diblokir oleh orang ini. Ini, bagaimana mungkin? Bahkan Emperor beruang kebingungan, pukulan terkuatnya hanya dengan mudah diblokir oleh orang ini. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah setelah pedang cahaya memotong senjata pembasmi dewa, pedang itu langsung meledak tepat di dalam bayangan beruang raksasa. Boom! Ledakan beberapa kali lebih kuat dari senjata pembasmi dewa. Sebelumnya, ratusan ribu kawanan binatang dibunuh tanpa pandang bulu oleh senjata pembasmi dewa, dalam ledakan kali ini, lebih banyak tewas dan luka-luka. Yogi Chen tidak tahu seberapa kuat ledakan serangan 2000 energi tingkatan kembali ke alam. Tapi sekarang, dia tahu. Untungnya, itu meledak di langit. Jika meledak di tanah, akan terjadi bencana besar di dalam beberapa mil. Dia memiliki sedikit emosi di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa dia telah berlatih begitu lama, dan dia menjadi bom manusia secara tidak sengaja. Ledakan itu masih tidak ada polusi. Ayo serang bersama, pedangnya terlalu kuat sampai kita tidak bisa melawannya sendirian. Kata Fox Hu, ayo maju bersama. Spider Queen membuka mulutnya dan mengeluarkan jaring besar, ini merupakan nama asli benda pusaka yang dilatihnya, sangat kuat. Orang yang ditutupi oleh jaring raksasa akan dicerna menjadi air beracun oleh racun jaring raksasa, bahkan tingkatan inti jiwa juga tidak dapat melarikan diri. Besar dan besar. Benda pusaka ini telah mencapai senjata Tao kelas menengah, dan jaring yang sangat besar itu menutupi Yogi Chen. Lonceng penangkap jiwa. Fox Hu membalikkan tangannya dan mengeluarkan lonceng penangkap jiwa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di klan Qingqiu. Benda pusaka ini merupakan senjata Tao kelas atas, dapat mengguncang roh jiwa manusia, memanipulasi pikiran manusia, dan bahkan dapat menyerap tingkatan inti jiwa. Baju pelindung sisik. Ada kilatan cahaya di tubuh Kaisar Trenggiling, dan dia memiliki satu set baju pelindung emas di tubuhnya. Kumpulan serangan dan pertahanan baju pelindung berlapis sisik ini dapat membawa efek pembakarannya sendiri. Dia berpikir dan senjata Jinlin muncul di tangannya. Maju. Senjata Jinlin berubah menjadi aneh, memanjang tanpa batas, langsung menyerang ke arah Yogi Chen. Kaisar Kodok yang berada di satu sisi melihat bahwa mereka semua menggunakan kekuatan mereka, dia juga tidak mau ketinggalan. Dia membuka mulut dan mengeluarkan asap tebal beracun, asap pemakan jiwa. Ini adalah racun hidupnya, tepatnya, ini adalah sekelompok asap beracun yang menarik, yang merupakan bakat dan kekuatan sihir Kaisar Kodok.
Racun dari hutan rawa adalah produk dari 10.000 kali desalinasi asap pemakan jiwa. Meskipun begitu, di sana juga ada lingkungan kehidupan, selain makhluk hutan rawa, monster lain yang masuk juga akan mati. Emperor beruang menarik napas dalam-dalam dan memanggil God Thunder lagi, tetapi kali ini, dia mencoba memanggil God Thunder yang lebih hebat. 5 God Thunder. Menurut legenda, di Mainland of Gods and Demons, terdapat 5 God Thunder, yaitu East King Thunder Senyun, South King Thunder Senhua, West King Thunder Senwei, North King Thunder Dongwei, dan Central King Thunder Dongji. Kelima King Thunder ini mengendalikan 5 God Thunder, menghancurkan langit dan bumi, menurunkan God Thunder, menghukum manusia di dunia. Langit awan gelap menggulung, memanggil God Thunder, Emperor beruang juga mengeluarkan tenaga yang banyak. Kali ini, semua kekuatan telah dikeluarkan, jika masih tidak bisa mengalahkan Yogi Chen, dia hanya bisa melarikan diri. Ditutupi oleh jaring besar, serangan beberapa iblis hampir menghalangi jalan mundurnya. Dia tidak dapat melarikan diri, Yogi Chen menyadari betapa pentingnya menguasai seni bela diri. Dan tingkatan inti jiwa yang sebenarnya adalah bisa bergerak dalam waktu singkat, dia juga orang kuat di tingkatan inti jiwa. Berdasarkan apa dia tidak bisa? Jangan pikirkan tentang itu pasti karena penindasan dunia, perbedaan dunia yang ada. Dengan kata lain, Yogi Chen harus berlatih teknik jurus di dunia Gods and Demons dan menerobos tingkatan inti jiwa di sini. Bab 424. Senjata Tao kelas terbaik. Setelah mengumpulkan energi pedang ke-500, satu serangan membelah jaring besar dan senjata Jinlin. Menghadapi asap pemakan jiwa yang keluar, Yogi Chen tidak berani ceroboh dan menutup keenam inderanya. Sekumpulan asap ini membuat bulu kuduknya berdiri, itu jelas sangat berbahaya. Pada saat ini, God Thunder yang tak terbatas turun dari langit. Ada kilatan petir, langit menjadi gelap, seolah Tuhan sedang marah. Datang tepat sekali. Yogi Chen menggertakkan gigi dan langsung menyambutnya. Bukankah itu hanya petir? Itu hanya digunakan untuk melatih tubuh. Kebetulan hari-hari ini dia berlatih Nameless Sword, dia merasa kecepatan peningkatan tubuh fisiknya jauh lebih sedikit. Dari cincin pemuat barang, dia mengeluarkan sepasang pil growing yang ada 7 awan Xiangyun. Kehidupan yang luar biasa meledak di tubuhnya. Hanya Yogi Chen yang berani bertarung melawan petir langit dengan tenaga manusia. Sombong, 5 God Thunder ini tidak bisa dibandingkan dengan Tri Super God Thunder. Emperor beruang mencibir. Dari tingkat tertentu, 5 God Hunter memiliki kekuatan mempromosikan setengah tingkatan Master Iblis dari Kaisar Iblis, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh tingkatan inti jiwa. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan terluka parah. Bukankah itu akan terjadi kematian pada akhirnya? Kris, kris. Petir menyambar tubuh Yogi Chen, dalam sekejap, bulu tubuhnya hangus. Arus petir yang hebat mengalir deras di tubuhnya. Otot, tulang, pembuluh nadi, dan bahkan selnya dihancurkan oleh petir. Kemudian, di bawah kekuatan obat yang kuat dari pil growing, tubuhnya terus-menerus mengalami perbaikan, dan kelahiran sel dan darah baru terbentuk secara konstan. Daging dan darah yang baru lahir berubah menjadi lebih hebat. Yogi Chen telanjang di udara, dan tubuhnya muncul serangkaian pola pedang. Yogi Chen tidak tahu untuk apa pola pedang itu. Pola pedang itu muncul ketika dia berlatih Nameless Sword. Namun, dengan tubuhnya ditutupi pola pedang, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia merasa tubuhnya menjadi pedang pusaka yang tidak bisa dihancurkan. Seiring dengan pemboman berulang dari 5 God Hunter, ada garis kilat kecil di atas pola pedang. Setelah 7 menit, petir di langit perlahan-lahan berkurang. Napas Yogi Chen semakin ringan. Hahaha, orang ini akhirnya dipotong sampai mati olehku. Emperor beruang mengepalkan tinjunya dan tertawa. Itu tidak mudah. Dia mengeluarkan semua kekuatan dan telah menyia-nyiakan darah leluhurnya yang berharga. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Di atas benteng pertahanan, Denny Yuan dan yang lainnya ketakutan. Agnes Yuan tidak bisa mempercayai semua itu, tidak, itu tidak akan terjadi, dia akan baik-baik saja. Pada saat ini, ada ledakan besar di langit. Yogi Chen yang mengenakan jubah panjang berdiri tegas di udara. Seluruh otot tubuhnya penuh dengan kekuatan, cahaya berharga otot tubuhnya bersinar, otot tubuhnya semakin menguat. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Perasaan kekuatan otot tubuh tangguh ini sungguh luar biasa. Sekali lagi, energi pedang yang lemah muncul di telapak tangannya, 100 energi pedang, 500 energi pedang, 1500 energi pedang, 2000 energi pedang. Setelah mengumpulkan 2000 energi pedang, perasaan ingin merebut dan memberontak hilang. Benar saja, selama tubuhnya kuat, dia bisa mengumpulkan energi pedang tanpa batas. Dia telah membuka 1000 titik akupuntur, total 180.000 energi pedang. Jika semuanya terkumpulkan, dapatkah dia membunuh orang kuat di tingkatan alam roh?
2.300 energi pedang, 2.500 energi pedang, 3.000 energi pedang. Ketika sampai 3.500 energi pedang, perasaan yang sulit terkendali semacam itu muncul kembali. Saat ini, berat pedang telah mencapai 25.000 kek. Pergilah. Pada saat pihak lain sedang terkejut, pedang cahaya menembak keluar, menembus asap menelan jiwa, dan memotong jaring laba-laba yang dikeluarkan Spider Queen. Senjata Jinlin juga dipotong menjadi dua bagian. Meski begitu, pedang cahaya masih memiliki sisa kekuatan untuk menembak langsung ke arah Emperor Beruang. Ini terlalu cepat, cepat sampai mencapai kecepatan maksimum. Lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada waktu untuk menghindar. Emperor Beruang mengaum dan berubah menjadi tubuh aslinya dalam sekejap. Selama dia memulihkan tubuh aslinya, barulah pertahanannya menjadi yang terkuat. Palu dengan cahaya petir ungu melintang di depannya. Lonceng pengambil jiwa, bunyikan untukku. Foxhu dengan cepat membunyikan lonceng pengambil jiwa, dan serangan gelombang suara yang menakjubkan itu mencoba mengganggu pikiran Yogi Chen. Namun, selain Yogi Chen merasa sedikit pusing, tidak ada ketidaknyamanan. Bercanda, mata dewanya saat ini sangat kuat, lonceng pengambil jiwa juga ingin membingungkan pikirannya, itu tidak mungkin. Yogi Chen tidak terpengaruh. Foxhu berseru, tidak mungkin, tidak disangka dia tidak terpengaruh sedikit pun. Bang! Pedang cahaya langsung membelah palu cahaya petir ungu, dan menembus tubuh. Pedang ini langsung menembus tubuh Emperor Beruang dan jiwa iblisnya. Bunuh! Kecepatannya sangat cepat, Yogi Chen berteriak dan langsung bergegas untuk membunuhnya. Mereka semua mengira pedangnya adalah yang paling kuat, padahal tubuhnya juga sangat kuat. Terdengar suara yang sangat cepat. Kecepatannya menembus kecepatan suara, menciptakan ruang hampa singkat di udara sekitarnya, menghasilkan ledakan supersonik. Cepat, hentikan dia. Setelah kehidupan benda pusaka Spider Queen dan beberapa orang dihancurkan, mereka sedikit banyak terluka. Terutama Kaisar Trenggiling, ini adalah serangan kedua untuknya. Spider Queen memuntahkan asap yang sangat beracun, dan asap penghisap jiwa Kaisar Kodok juga menghalangi di depan mereka. Apakah dia berani menyentuh benda beracun ini? Asap beracun mereka bahkan dapat merusak tingkatan inti jiwa. Benar-benar tidak berbudaya, apa menurutmu aku tangguh? Pedang datang. Yogi Chen berteriak. Di langit, Kin Killer yang menyerap kebencian dengan sangat puas berubah menjadi cahaya dan terbang langsung ke tangannya. Pada saat memulai, Kin Killer memberikan informasi kembali kepadanya setelah dipromosikan. Senjata Tao kelas terbaik. Selain menyerap kebencian, ada dua keterampilan lagi. Bisa menjadi monster jahat, bisa juga memakan roh, menjadi iblis monster yang jahat. Keterampilan kedua adalah yang paling praktis, yaitu penangkap jiwa. Itu benar-benar luar biasa. Yogi Chen tertawa, dia telah menunggu lama sekali, dan dia tidak menunggu dengan sia-sia. Penangkap jiwa, pertama-tama bawa jiwa yang terluka dari beruang itu untukku. Bas! Tubuh pedang Kin Killer mengirimkan gelombang suara yang tidak terlihat, ketika pedang itu bergerak, seolah-olah Dewa Kematian mengulurkan tangannya. Melalui asap tebal beracun, dia menangkap jiwa iblis tentara Emperor Beruang yang sedang terluka. Jika dia mencengkeram dengan keras, dia akan terserap ke dalam tubuh pedang. Kin Killer dapat memilih untuk melahap dan memperkuat dirinya, atau mengubahnya menjadi iblis monster di antara monster. Tentu saja, kekuatannya hanya sepertiga dari yang ada di depannya. Meski begitu, ini sangat mengerikan. Foxhu dan beberapa iblis begitu tak berdaya menyaksikan kekuatan lebih kuat dari Emperor Beruang, yang meninggal di depan mereka, bahkan jiwa iblis itu ditangkap olehnya. Menjadi hantu gentayangan. 4 iblis pada saat yang sama membunyikan kalimat ini. Bunuh untukku. Kin Killer memotong energi pedang yang dibentuk oleh kejahatan dan kebencian tidak akan takut dengan racun ini. Kebencian adalah hal yang paling beracun di dunia. Dalam sekejap, asap yang menyelimuti mereka lenyap. Pedang mata dewa. Yogi Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Dia mungkin tahu kekuatannya sendiri sekarang. Seharusnya tidak ada yang menjadi lawannya di bawah tingkatan alam jiwa. Demikian pula, Kaisar Iblis sempurna juga bukan lawannya. Tentang adanya kekuatan hebat dari Master Iblis dan tingkatan alam jiwa, dia tidak tahu. Pisau besar yang tak terlihat berkumpul di dalam kehampaan dan tidak dapat dilihat atau disentuh. Namun, keempat iblis tersebut merasakan sebuah batu besar menekan di dalam hati mereka. Bahaya, jika mereka tidak kabur lagi, mereka benar-benar akan mati. Meskipun Spider Queen kejam, dia tidak ingin mati. Sebuah gerakan langsung muncul dari jarak 100 meter, bahkan sebelum dia pergi, dia tidak berpamitan, dia benar-benar ketakutan. Meskipun darah leluhur baik, tapi juga harus ada kehidupan, baru bisa merasakan hidup yang baik. Saat dia hendak bergerak untuk kedua kalinya, pedang mata dewa itu langsung menyerang ke arahnya. Jeret! Pisau mata dewa tidak menemui hambatan apapun, dan dengan mudah membuka jiwa iblis Spider Queen.
Tidak seperti Kaisar Silver Fox waktu itu, pedang mata dewanya telah menebas setengah, tapi pedang itu tetap tidak bisa menebas. Sekarang, pisau mata dewa beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Ini seperti memotong mentega dengan pisau panas, tidak ada halangan sedikit pun. Mata Spider Queen memutih, dalam sekejap tidak ada napas, tubuh manusianya kembali ke tubuh aslinya, laba-laba besar berwarna-warni jatuh dari langit. Penangkap jiwa. Sekali lagi, King Killer berhati-hati dengan jiwa Ratu Laba-Laba yang terluka. Sudah muncul, itu gerakan misterius lainnya. Agnes Yuan menutup mulutnya dengan kegirangan. Ada sedikit keluhan di dalam hatinya. Penipu, dia masih mengatakan bahwa dirinya adalah ahli dalam menggunakan racun. Di mana racunnya? Tentu saja, itu tidak bisa dihilangkan, itu karena dia menggunakan racun terlalu banyak, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi itu sudah tidak penting, pedang itu seperti terbang dan melayang. Gambaran melawan petir langit sendirian tertanam dalam di benaknya. Giliran siapa selanjutnya? Yogi Chen mengamati sekeliling. Fox Hu, Kaisar Kodok, dan Kaisar Trenggiling bahkan lebih ketakutan. Mereka tidak tahu metode sihir apa yang digunakan Yogi Chen, mengapa Spider Queen itu mati tanpa gejala. Iblis, pria ini adalah iblis besar. Anggota klan pertapa, tahukah kamu kesalahan besar apa yang telah kamu buat? Fox Hu dengan berani berkata, kamu menghalangi pemulihan Tuan Sky Demon, Tuan Sky Demon tidak akan membiarkan kamu pergi. Bab 425. Mengetahui identitasnya. Maksud kamu monster tua yang terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak selama ribuan tahun itu. Yogi Chen tersenyum sambil berkata, kalau dia memang hebat, kenapa harus mengutus budaknya? Fox Hu hampir muntah darah, apa? Budak. Kaisar Iblis itu dianggap budak. Kaisar Kodok, Kaisar Trenggiling juga sangat marah, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa. Orang yang di depan mata mereka ini adalah orang yang kultivasi pedangnya sungguh mengerikan, kemungkinan sudah hampir mencapai pembinaan tingkat alam roh. Kultivasi pedang memang aliran yang memiliki jurus serangan kelas 1 di antara para pendekar. Jika sudah memasuki ke tingkat alam roh, itu pasti eksistensi yang paling menakutkan. Walau tidak sepenuhnya memasuki tingkat alam roh. Tidak peduli jurus apapun, aku akan menghancurkannya dengan satu pedang. Kamu, ini cari mati. Setelah itu, Fox Hu mengambil darah leluhur dan dihancurkan. Tahukah kamu, mengapa penjahat itu begitu cepat mati? Mengapa? Fox Hu kaget. Penjahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Setelah kata-kata itu diucapkan, pisau mata dewa jatuh-jatuh dari atas, Fox Hu tidak menyadarkan diri, lalu tubuh jatuh dari langit. Mati dengan ganas. Ambil rohnya. Namun kali ini King Killer kembali tanpa membawa hasil. Hah, belum mati. Pisau mata dewa Yogi Chen kembali gagal memberikan hasil, dia berpikir, mungkin lawannya memiliki kartu penyelamat hidup. Biarkan dia kabur, tidak jadi masalah. Bahkan Fox Hu pun sudah dipenggal, Kaisar Kodok juga tidak bisa melarikan diri, melihat kodok besar yang di bawah, membuat Yogi Chen hampir muntah. Benar-benar menjijikkan. Tapi King Killer menikmati sekali daging kodoknya. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan naik tingkat menjadi senjata artefak. Hatinya senang sekali. Katanya senjata artefak ini memiliki kekuatan yang sangat besar, senjata pusaka ini hanya dimiliki oleh para gods and demons. Sekarang giliran kamu, bajingan, jadi tadi kamu yang menghancurkan formasi perlindungan di City of Fearlesses. Kaisar Trenggiling mengetahui dirinya tidak bisa kabur lagi, dia berlutut memohon, tolong segera selesaikan aku, tapi jangan ambil rohku. Kamu tidak berhak untuk memilih, ketika kamu menyerang City of Fearlesses mengapa tidak memikirkan akibatnya. Setelah itu, pada saat pisau mata dewa sudah mau jatuh, terdengar suara teriakan dari benteng pertahanan, tunggu tuan. Yogi Chen menoleh, melihat Umar Guan yang berlutut dan merintih di benteng pertahanan. Yogi Chen melambaikan tangan, Umar Guan langsung terbang mendekatinya. Maksud kamu apa? Tuan, tolong jangan bunuh leluhur aku. Umar Guan memohon. Kaisar Trenggiling melihat lebih jelas, merasakan aroma tubuh yang tidak asing, Kak, kamu Umar Guan, kamu, kenapa ada di sini? Aku dikirim oleh Emperor Beruang menjadi mata-mata untuk menghancurkan City of Fearlesses. Tapi aku bertemu dengan Tuan, aku ingin kembali ke jalan yang benar, memilih dia sebagai tuanku. Ujar Umar Guan. Kaisar Trenggiling pun tidak tahu harus menjawab apa, sebenarnya dia juga sayang dengan cucu yang satu ini, tetapi bakat dan kekuatan sihirnya adalah menyamar menjadi manusia, tidak mungkin untuk mengemban misi klan Trenggiling. Semenjak itu dia perlahan-lahan menjauh dari Umar Guan. Kamu bilang bajingan ini leluhurmu. Yogi Chen merasa terapit, kalau tidak membunuh bajingan ini bagaimana dengan orang-orang City of Fearlesses yang menjadi korban dia, Yogi Chen tidak tahu harus bagaimana.
Tetapi kalau membunuhnya, Umar Guan pasti akan dendam padanya, meskipun hidup dan mati dikendalikan oleh pikirannya sendiri, tetapi dia tidak menyukai perasaan ini. Yang terpenting adalah Umar Guan patuh dan bisa membantunya dalam berbagai hal kecil. Iya, Tuan, aku tahu leluhur aku berdosa dan tidak bisa dimaafkan, jadi aku hanya berharap untuk menukar hidup aku dengan nyawa leluhurku. Umar, kamu. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Trenggiling tidak bisa berkata apa-apa. Ini. Kalian memang ada ikatan darah, tapi jangan lupa hidupmu adalah milik aku. Yogi Chen tersenyum. Setelah itu, Umar Guan tidak berkata apa-apa, dia terus berlutut dan bersujud kepada Yogi Chen. Leluhur mereka adalah tulang punggung bagi klan Trenggiling. Jika leluhurnya meninggal, maka saudara-saudaranya pasti akan mati diburu. Klan Trenggiling tidak suka berurusan dengan klan lain, mereka juga tidak suka berkelahi dan membunuh. Mereka tidak akan menang dalam bertarung. Berikan aku alasan untuk tidak membunuh dia. Pada akhirnya Yogi Chen juga tidak tega, orang-orang mengatakan bahwa monster itu tidak berperasaan, tetapi pada kenyataannya, manusia adalah makhluk yang paling kejam. Umar Guan terus berusaha memikirkan alasan untuk tidak membunuh leluhurnya. Dia mengetahui formasi perlindungan City of Fearlessness disusun oleh leluhurnya, kalau tidak ada dia, cepat atau lambat formasinya akan dihancurkan, tapi karena ada dia, setidaknya masih bisa bertahan untuk beberapa jam. Setelah dia berpikir keras, akhirnya ada sebuah ide cemerlang yang melintas di otaknya, Tuan, leluhurku bisa menjadi binatang penjaga City of Fearlessness dan wilayah klan Trenggiling bisa bermigrasi kemari. Yogi Chen mengangguk, apa yang kamu katakan memang masuk akal, jika kamu ingin aku melepaskan bajingan ini boleh, tapi serahkan sumber jiwanya, jadikan aku sebagai tuanmu. Leluhur. Umar Guan melihat Kaisar Trenggiling. Hais, aku yang punya niat serakah, jadi aku yang harus menyelesaikannya. Setelah itu, Kaisar Pangolin menyerahkan sumber jiwanya dan berlutut, hamba, Amir Guan hormat kepada Tuan. Dengan segenap jiwa dia berlutut di hadapan Yogi Chen. Umar Guan tidak menyangka leluhurnya akan menyerah begitu cepat, dia kira harus berpanjang lebar, tetapi sekarang dia sudah menyelamatkan semuanya. Namun dia tidak tahu, Amir Guan sudah trauma dengan siksaan Yogi Chen, dengan tubuhnya yang kuat, pedang yang tidak terkalahkan ataupun teknik-teknik dalam membunuh jiwa orang tanpa ampun, membuat dia ketakutan. Menjadi peliharaan orang lain juga tidak bermasalah, juga cukup bagus bisa menjadi hewan peliharaan manusia yang kuat. Dengan kekuatan tempur Yogi Chen, pasti memiliki masa depan yang gemilang. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, satu-satunya yang membuat dia resah adalah klannya. Dengan adanya nongan dari Yogi Chen maka keturunannya pasti akan selamat. Ayo bangun, ucap Yogi Chen. Terima kasih Tuan. Amir Guan berdiri pun masih dengan badan setengah bungkuk. Aku punya satu pertanyaan, mungkin kamu tahu jawabannya. Silakan Tuan, aku akan mengatakan semua yang aku tahu. Ucapan Amir Guan penuh hormat. Apa yang terjadi dengan rubah itu, aku tadi tidak mendapatkan jiwanya. Amir Guan mengelus jenggotnya dan berkata, jadi Tuan ingin tahu ini, sebenarnya begini, Fox Hu ini adalah ketua dari klan King Qiu, dia adalah rubah berekor 9, dia sekarang memiliki 4 ekor, beberapa waktu lalu, tidak tahu mengapa dia kehilangan 1 ekor, setiap ekornya melambangkan 1 nyawa kehidupan. Sialan, mantap betul. Yogi Chen juga kaget. Setiap ekor melambangkan 1 kehidupan. Bukankah itu berarti dia memiliki 9 nyawa? Ini benar-benar luar biasa, memiliki 9 nyawa. Menarik, sangat menarik, kalau ada kesempatan aku harus menjadikan rubah ini sebagai hewan peliharaan. Tidak diketahui kenapa alasannya, Yogi Chen sepertinya ketagihan mencari hewan peliharaan. Seekor hewan peliharaan atau sekelompok hewan peliharaan tidak berbeda baginya. Dia mengambil bulu yang rontok dari Emperor Beruang, Kaisar Kodok, Spider Queen serta Fox Hu, membawa kedua iblis terbang ke City of Fearlessness. Semua orang sedikit ketakutan ketika mereka melihat Amir Guan dan Umar Guan yang berada di sisi Yogi Chen. Jangan takut, sekarang mereka berdua sudah mengangkat aku sebagai tuan mereka dan tidak akan menyakiti kalian. Yogi Chen berkata, ini adalah Amir Guan, Kaisar Iblis tahap sempurna, mulai sekarang, dia akan menjadi penjaga City of Fearlessness. Apa? Kaisar Iblis tahap sempurna menjadi penjaga kota? Denny Yuan tercengang saat mendengar ini. Bukan hanya dia, bahkan yang lainnya juga tercengang. Iya Tuhan, ini Kaisar Iblis. City of Fearlessness hanyalah sebuah kota perbatasan yang kecil, siapa yang bisa mempercayai ada Kaisar Iblis tahap sempurna mau menjaga kota ini? Ini. Denny Yuan sedikit terharu, tapi lebih banyak rasa takut. Dia adalah penguasa tertinggi di City of Fearlessness, mulai sekarang dialah yang akan berhubungan langsung dengan Kaisar Iblis. Jangan takut, dia tidak akan mengganggumu, dia hanya akan mengambil tindakan ketika musuh datang untuk mengganggu. Charles, lama tidak bertemu.
Agnes Yuan dengan wajah memerah, memberanikan diri menyapa Yogi Chen. Iya, apakah ada yang tahu nama samarannya? Dia menoleh untuk melihat, lalu ada seorang wanita menawan menatapnya dengan wajah tersipu. Bagaimana kamu tahu nama aku? Setelah itu, Agnes Yuan juga terkejut. Kenapa, dia tidak mengenaliku. Detak jantungnya tiba-tiba berdetak semakin cepat. Ini aku, apakah kamu lupa? Agnes Yuan berkata dengan cemas, kamu lupa hari itu, kamu menyelamatkan seorang tuan dan seorang pelayan di 10,000 Mountains, Anggit Yuan, apakah kamu ingat itu? Pada saat ini, Jena Yu yang ada di belakang Agnes Yuan juga sedang memperhatikan Yogi Chen. Yogi Chen berpikir sejenak dan teringat, oh, kamu siapanya? Agnes Yuan tercengang. Aku itu Anggit Yuan. Apa? Yogi Chen juga terkejut, dia mengamati Agnes Yuan dari ujung kaki ke ujung kepala. Yang satu adalah pria kasar dan yang satunya adalah seorang wanita cantik. Ini tidak mungkin. Berbeda sekali. Yogi Chen mengelus dagunya, wajar dia tidak mengingatnya, karena saat itu dia sedang fokus mengumpulkan hewan buru, tidak memperhatikan lagi apakah itu laki-laki atau perempuan. Begitulah aku kalau menyamar menjadi pria. Agnes Yuan merubah suaranya dan berkata, Kakak Charles, terima kasih banyak sudah menyelamatkan aku. Yogi Chen baru menyadari, ini rupanya. Tapi kenapa kamu di sini? Tanya Yogi Chen. Kali ini tanpa menunggu Agnes Yuan berbicara, Denny Yuan berkata, Kak, dia adalah si gadis kecil, Agnes Yuan. Agnes Yuan, sepertinya aku pernah dengar nama ini. Tunggu, Agnes Yuan. Putri dari Denny Yuan. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Agnes Yuan, apa yang kamu katakan? Nama kamu Agnes Yuan, kamu bukannya sudah pernah menikah sebelumnya, nama suami kamu Yogi Chen. Bab 426. Dia adalah Yogi Chen. Muka Agnes Yuan sangat tercanggung, perasaannya bercampur aduk, kedua tangannya tanpa disadari terus menggulung bajunya. Iya, tapi, aku dengan dia hanya atas nama suami istri saja, tidak pernah melakukan hal yang melewati batas, sampai dengan hari ini, aku masih perawan. Agnes Yuan memberanikan diri berkata, apakah, kamu tidak suka dengan aku? Tidak suka. Yogi Chen tersenyum sindir, benar-benar tidak suka. Dia juga tidak bodoh, di saat ini melihat Agnes Yuan, dia akhirnya mengerti. Malam pertama pernikahan, dia pasti sengaja menyamar menjadi gadis yang sangat jelek itu. Tujuannya adalah demi menakuti dia, dan darah-darah yang bertumpahan di malam itu lebih mudah dijelaskan, sembarangan mencari darah ayam atau darah bebek, bukannya sudah bisa. Namun semakin dipikirkan semakin lucu, dia mengira Yogi Chen akan tidak rela dengannya, namun dia sudah salah mengira. Meskipun dia cantik, namun semua istri dari Yogi Chen juga tidak kalah cantik darinya. Awalnya dia mengira dia masih berutang budi dengan keluarga Yuan, namun sekarang malah berpikir dia yang rugi. Hari itu menolong Agnes Yuan, sudah cukup membayar lunas utang budi ini. Agnes Yuan menjadi sedih, Kakak Charles, aku bukan sengaja ingin membohongi kamu, tapi masalah ini sangat rumit, aku. Sudahlah, kamu tidak perlu memberikan penjelasan yang begitu banyak, aku juga tidak ingin mendengarnya. Yogi Chen tanpa belas kasihan memotong pembicaraannya. Muka Agnes Yuan menjadi pucat, Denny Yuan baru saja ingin berkata, namun takut, akhirnya tidak jadi berkata. Utangku pada keluarga Yuan, sudah lunas. Setelah berkata, muka Yogi Chen tiba-tiba berubah menjadi wajah dirinya yang sebenarnya. Umar Guan juga mengeluarkan bakat dan kemampuan sihirnya, berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Yogi Chen, penasehat Guan. Denny Yuan terkejut. Hati Jerson Yan berdetak cepat, di saat dia melihat Yogi Chen, dirinya seperti masuk ke dalam ruang es. Ini tidak mungkin. Tuan muda. Jena Yu terus menatap Yogi Chen, hatinya berdetak cepat. Agnes Yuan terdiam, mata cantiknya melotot besar, air matanya jatuh dari sudut mata. Ini pasti palsu, pasti palsu. Dia tidak percaya apa yang terjadi semua ini, suami tidak berguna itu, mana mungkin adalah seorang pahlawan heroik. Hari itu, dia jatuh dari langit. Terjatuh di pentas kompetisi mencari jodoh. Jelas-jelas dia sudah mengetes, Yogi Chen hanya seorang pendekar membina tenaga luar, hanya seorang biksu pemula yang tidak berguna. Agnes Yuan hanya menganggap dia seorang biksu yang tidak berguna, dia mana mungkin adalah seorang yang melatih kultivasi pedang yang tiada taraf. Ekspresi Denny Yuan langsung berubah, terutama dia melihat penasehat Guan yang ada di belakang Yogi Chen, dia langsung mengerti. Tidak heran dia ingin mendorong dirinya sendiri untuk menjadi penguasa tertinggi, dan tidak heran orang-orang di rumah penguasa tertinggi setuju dengannya dengan mudah, semuanya adalah Yogi Chen yang beroperasi di belakang ini. Yang lebih lucu, adalah Denny Yuan, jelas-jelas mendapatkan menantu super hebat, dia malah menganggap Yogi Chen adalah orang yang tidak berguna, dan membiarkan Agnes Yuan menandatangani surat cerai. Dia sangat menyesal sekali.
Namun sekarang dia tidak berani berkata sepatah kata pun. Karena Yogi Chen terlalu tangguh, perbedaan mereka bagai langit dan bumi. Jantung Jerson Yan berdetak lebih cepat lagi, dia langsung memikir saat dia menyusahkan Yogi Chen. Setelah kepikiran ini, mungkin karena Yogi Chen tidak ingin berdebat dengan dia. Andai saja dia mengamuk, dia hanya menggunakan satu jari sudah bisa menekan dirinya. Dia menundukkan kepala, tidak berani menatap Yogi Chen. Perubahan ekspresi semua orang dilihat jelas oleh Yogi Chen, dia pun menenangkan hatinya. Terhadap keluarga Yuan, bahkan terhadap City of Fearlesses, juga tidak ada yang perlu dirindukan. Di saat dia berencana untuk pergi, penasehat Guan langsung keluar dari segerombolan orang. Tuan muda, jangan pergi. Pengurus rumah Mei berlutut di lantai, masalah sebelumnya, semua salah nona besar, mohon kamu jangan pergi. Pengurus rumah Mei mengerti, andai saja masalah hari ini tersebar luas, keluarga Yuan pasti hancur. Siapa yang menduga menantu yang tidak berguna keluarga Yuan ternyata adalah seorang pahlawan. Dia dengan kekuatan sendiri, menolong kota yang hampir hancur diserang, dengan kekuatan penuh membunuh ratusan iblis binatang, bertarung dengan puluhan kaisar iblis, bahkan bisa menundukkan Master Iblis. Dia adalah dewa penyelamat seluruh rakyat City of Fearlesses. Dan sekarang Denny Yuan menyinggung dewa penyelamat seluruh rakyat, apabila diketahui oleh mereka, pasti tidak akan memaafkan keluarga Yuan. Lagi pula, dari awal dia sudah tidak setuju Agnes Yuan menandatangani surat cerai. Dia hanya pembantu keluarga Yuan, juga tidak ada martabat, jadi hal ini kalau dia yang mengatakan paling cocok. Paman Mei. Yogi Chen menggeleng-gelengkan kepala, lalu pelan-pelan menopang, pengurus rumah Mei langsung ditopang dengan energi yang halus. Aku mengerti maksud kamu, terima kasih atas perhatianmu beberapa waktu ini, jodoh aku dengan keluarga Yuan sudah berakhir. Jujur saja, kalau bukan keluarga Yuan melindunginya di saat dia di masa paling bahaya, dia juga tidak akan membantu sampai sedemikian rupa. Yogi Chen meskipun bukan orang baik, namun dia juga bukan merupakan orang jahat yang tidak tahu balas budi. Dan Agnes Yuan, dia baik-baik menjaga diri saja. Tidak ada kata suka maupun benci. Muka Agnes Yuan menjadi pucat, dia pun menggigit bibirnya. Dari perkataan Yogi Chen, dia tidak merasakan sedikit pun rasa tidak rela, sangat dingin seperti orang asing. Di saat ini, sombong memang tidak ada gunanya. Di depan pendekar hebat seperti Yogi Chen, kesombongannya hanyalah sebuah lelucon, dia benar-benar buta, dengan begitu saja membiarkan pangeran berkuda putihnya pergi begitu saja. Umar Guan dengan serius mendengar perintah. Bersihkan arena perang ini, ada barang yang berguna boleh digunakan lagi, aku di tempat lama menunggu kamu. Umar Guan menganggukkan kepala, lalu memandang Amir Guan, bolehkah membiarkan leluhur Amir Guan mengikuti aku? Boleh juga. Yogi Chen tahu bahwa masih ada hal yang harus diurus oleh mereka, seperti merelokasi semua klan Trenggiling. Selesai berbicara, dia pun langsung hilang dari hadapan semua orang. Amir Guan membawa Umar Guan terbang ke arah Ten Thousand Mountains. Setelah menunggu mereka pergi, melihat City of Fearlesses yang hancur lebur ini, membuat semua hati rakyat bersedih. Jasad binatang buas bergeletakan namun tidak ada yang berani mengambil, hanya karena Yogi Chen sudah berkata dengan jelas bahwa ini semua adalah hasil buruan dia. Di hadapan orang kuat, hanya satu kata tidak ada orang yang berani melawan. Agnes Yuan seperti kehilangan roh, Jena Yu terus menangis, sekarang dia baru pelan-pelan sadar, ternyata tuan muda adalah Charles Zhang adalah tuan muda. Hatinya sangat kecewa sekali, andai saja dia terus membujuk, mungkin tuan muda juga tidak akan pergi. Denny Yuan juga tidak tahu harus bagaimana menghibur Agnes Yuan, melihat anak perempuannya seperti kehilangan roh, hatinya juga sangat sakit. Dia pun berjalan mendekatinya, Agnes, lupakan saja dia, pendekar hebat seperti dia, bukan keluarga kecil seperti kita yang bisa menahannya. Pengurus rumah Mei menghembuskan napas panjang, dia juga sudah berusaha sekuat tenaga, setelah beberapa waktu ini berhubungan dengan Yogi Chen, juga mengerti sedikit tentangnya. Setidaknya setelah hari itu, dia memberikan pedang pusaka kepada dia sudah sadar, bahwa orang ini bukan orang yang tidak tahu berutang budi, dia juga orang yang akan membalas kebaikan orang lain. Sayangnya, sebenarnya dia adalah menantu greget keluarga Yuan, sebenarnya dia juga merupakan faktor utama untuk mengembang pesatkan keluarga Yuan. Dia pun mengelus-elus pedang pusaka yang ada di pinggangnya, pedang ini adalah pemberian dari Yogi Chen, mungkin di masa depan bisa ada gunanya. Setelah kembali ke rumahnya, Yogi Chen tiba-tiba merasa lebih memahami segalanya. Seperti, di saat ini, hati pembinaannya semakin kokoh, tidak ada rasa mengambang lagi. Rasa ini sangatlah mantap, dalam melihat masalah, menghadapi masalah akan lebih tenang dan jelas. Dan keuntungan yang paling besar adalah, pengetahuan dirinya terhadap daya tempurnya sendiri.
Kaisar Iblis tahap sempurna saja bukan lawan dia, bahkan Emperor beruang yang hampir masuk ke tahap Master Iblis dan mengandalkan darah leluhur saja juga bukan lawan dia. Daya tempurnya sekarang sudah cukup untuk membunuh Master Iblis, bahkan pendekar kuat tingkat alam roh. Dia juga masih ada sedikit keraguan dalam hatinya. Namun seharusnya tidak semudah ini. Pendekar tingkat alam roh masih memiliki kemampuan apa, dia juga sama sekali tidak mengetahuinya. Lagi pula serangan dari siluman binatang ini sangatlah sedikit, andai saja berjumpa dengan pendekar klan manusia yang satu tingkat akan bagaimana. Apalah akan sama seperti dirinya, memiliki banyak kemampuan yang terpendam. Setelah berpikir demikian, Yogi Chen mengingatkan dirinya sendiri, jangan terlalu bangga, di sini adalah mainland of gods and demons, semuanya mungkin akan terjadi. Harus tetap ada rasa hormat, jangan merasa dirinya sangat hebat, tidak ada lawan sama sekali. Setelah menghitung keuntungan dan kerugian pertarungan kali ini, keuntungan yang didapat Yogi Chen lumayan banyak. Sekarang hanya perlu menunggu Umar Guan kembali, kali ini membunuh banyak binatang buas, seharusnya bisa menukarkan banyak benda-benda. Sebelum pergi dia masih ingin menukarkan seni bela diri tingkat dewa, kali ini kalau bukan karena daya serang dia yang kuat, mungkin akan mati dalam pengepungan itu. Asalkan dia sudah kehabisan energi pedang, maka musuhnya pasti akan memulai serangannya. Tentu saja, dia masih memiliki pisau mata dewa, namun jika pisau mata dewa juga kehilangan tenaga akan bagaimana? Meskipun Kin Killer sangat hebat, namun masih termasuk senjata biasa. Oleh karena itu, meskipun tidak sanggup bertarung, setidaknya dia juga harus memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Lagi pula waktu baru lewat setengah bulan, waktu yang tersisa masih cukup. Namun hatinya juga ada sedikit kekhawatiran, yaitu Sky Demon, kalau ingin melintasi 10,000 Mountains, Seal Demon Mountain adalah salah satu hambatan terbesar. Siapapun juga tidak akan tahu, Sky Demon memiliki kemampuan hebat apa. Tidak peduli, dia juga bukan orang suci, tidak sanggup mengurus semua hal. Dia bisa melindungi City of Fearlessness kali ini, namun tidak dapat melindungi seumur hidup. Andai saja mereka pintar, maka pergilah dari tempat ini. Kalau tidak, dengan biaya yang tinggi mengundang pendekar kemampuan tinggi untuk membasmi iblis siluman. Setelah mengerti semuanya, Yogi Chen sambil menerobos tingkat pengusatan, sambil membina kitab Tousan Punishment. Sekarang dia juga sudah merasakan keuntungan dari spirit creature dan mata dewanya yang meningkat pesat. Bab 427. Penerobosan tingkatan 1. Pada saat yang sama, Fox Hu dengan sengsara melarikan diri kembali ke 10,000 Mountains. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia telah berturut-turut kehilangan 2 ekor. Metode serangan kultivasi pedang tadi menyebabkan dia menyia-nyiakan setetes darah leluhur dan 1 ekor. Harus tahu, itu adalah 2 nyawa. Saat ini dia hanya tersisa 2 ekor. Setelah menghabiskan kekuatan yang sangat banyak barulah dia meningkat menjadi Kaisar Iblis tingkat sempurna, namun sekarang dia telah jatuh lagi ke Kaisar Iblis tingkat menengah. Rugi, sangat rugi. Emperor beruang, dan Spider Queen sudah mati, Kaisar Kodok juga telah mati, dan Kaisar Trenggiling kemungkinan juga tidak selamat. Dia sudah terlalu beranggapan tinggi terhadap Overseas God Clan, tetapi dia tidak menyangka bahwa ternyata itu masih tidak cukup. Padahal aura di tubuhnya tidak kuat, tetapi metode pembunuhannya sangat menakutkan, mereka bahkan bukan lawan yang bisa bertempur melebihi 1 kali pertempuran. Kali ini dia terluka parah, dan dia perlu memulihkan diri selama 2 hari sebelum pergi ke istana Sky Demon. Umar Guan mengikuti Kaisar Trenggiling kembali ke Gunung Linjia, dan memindahkan ratusan ribu Trenggiling dari wilayah suku tersebut ke suatu tempat yang jaraknya 100 mil dari City of Fearlessness. Lokasi ini sangat tepat, dan dapat hidup damai dengan manusia. Umar Guan memimpin orang-orang suku tersebut untuk membersihkan medan perang, dan jutaan mayat binatang cukup untuk dibersihkan oleh mereka. Untungnya, Denny Yuan bukanlah orang yang bodoh. Dia mengerti bahwa keluarga Yuan sudah memiliki celah dengan Yogi Chen. Dia sekarang harus mengesampingkan wajah dan martabat yang tidak bergunanya untuk menyenangkan Yogi Chen. Bagaimanapun, dia juga bisa dianggap sebagai ayah mertuanya, bukan? Puluhan ribu Trenggiling dan puluhan ribu manusia membersihkan medan perang. Menghabiskan 1 hari penuh. Kulit binatang, tulang binatang, gigi binatang, pil binatang, diisi penuh dengan ribuan cincin pemuat barang. Betapa menakutkannya hasil panen ini, hanya dengan bagian ini saja, Yogi Chen sudah bisa menghasilkan banyak uang. Selain mayat Raja Binatang, sepertiga dari daging binatang ganas yang tersisa dipindahkan kembali ke wilayahnya oleh Trenggiling, yang akan cukup untuk mereka makan selama beberapa tahun. Sedangkan daging binatang lain, Yogi Chen juga tidak pelit, dan langsung membiarkan orang-orang dari City of Fearlessness untuk membaginya. Daging-daging binatang yang bertingkat rendah ini, Yogi Chen juga tidak peduli. Pada saat ini Yogi Chen telah mengkondensasi 1079 titik akupuntur, hanya membutuhkan 1 titik akupuntur lagi untuk bisa menerobos ke tingkat pemusatan.
Dia sekarang kaya akan material, dan dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menerobos ke tingkat pemusatan. Ada perbedaan besar antara tingkat pemusatan dan tingkat surga. Dia harus menemukan inti titik akupuntur, dan kemudian mengumpulkan pil mujarab. Pil mujarab mengandung roh manusia. Di Mainland of Gods and Demons, dengan menerobos tingkat pemusatan, bisa meningkatkan masa hidup selama 500 tahun. Tapi masa hidup Yogi Chen saat ini telah melebihi 1000 tahun, jadi bagaimana cara menghitungnya? Lupakan saja, jangan memikirkan sebanyak itu dulu, sebaiknya dia membuat beberapa pil terlebih dahulu, yang akan dapat digunakan pada saat melakukan penerobosan tingkatan. Setelah sehari dan semalam, Yogi Chen telah menyesuaikan kondisi dirinya, dan mulai membuka titik akupuntur ke 1080, di mana inti titik akupuntur berada. Bakal pedang menghasilkan energi pedang, titik akupuntur terbuka, 1 energi pedang, 2 energi pedang, 3 energi pedang, terus sampai ke 180 energi pedang. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi tidak menyangka akan berlangsung dengan sangat mulus. Apa dengan situasi sekarang? Di mana inti titik akupunturnya? Di mana titik pil mujarab? Saat Yogi Chen bingung, lebih dari 1000 titik akupuntur menyala pada saat bersamaan, seolah-olah ada sebuah garis yang menyatukan titik-titik akupuntur ini. Ho, ho. Kekuatan menarik yang besar datang dari titik akupuntur Yogi Chen, roh surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terhisap ke dalamnya. Yogi Chen telah membuat formasi pengumpulan spirit tingkat tinggi di halaman kecil, aura di dalamnya adalah ratusan kali lipat di dunia luar, dan auranya hampir terkondensasi menjadi kabut. Namun meskipun begitu, aura yang tersimpan di halaman juga terhisap hingga kering dalam 3 tarikan napas. Aura sekeliling 500 mil digulir, dan sehembus gas tornado yang sangat berlebihan terbentuk di langit di atas halaman. Energi pedang di titik akupuntur tampaknya telah mengalami perubahan secara drastis, apakah ini akan berubah menjadi energi pedang dalam? Sial! Sangat sialan! Kualitas energi pedang dalam adalah puluhan kali lipat dari kualitas energi pedang. Ada hampir 200.000 energi pedang di titik akupunturnya, jadi berapa banyak aura yang dibutuhkan? Dia hampir tidak bisa membayangkannya. Sangat mengerikan. Untungnya, aura Mainland of Gods and Demons sangat melimpah. Jika menggunakan cara menghisap ini di bumi, dalam waktu setengah jam saja, seluruh bumi akan diserap kering oleh Yogi Chen. Memikirkan hal ini, Yogi Chen sekali lagi membuat beberapa formasi pengumpulan spirit, dan meletakkan formasi ilusi dan formasi serangan di sekitar halaman kecil. Keselamatan diutamakan. Gas tornado masih mengulir, dan langit berubah menjadi abu-abu dalam jarak 600 mil, 700 mil, dan 800 mil. Fox Hu, yang sedang istirahat di kedalaman 10,000 Mountains, membuka matanya, dan matanya penuh kebingungan. Ini, situasi apa ini, mengapa roh surga dan bumi tiba-tiba berkurang? Jika dilanjutkan dengan kecepatan seperti ini, dia setidaknya harus memulihkan diri selama 10 hari. Jangan-jangan terjadi masalah besar lagi. Fox Hu tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan terus menyelam lebih dalam. Untungnya, dalam 10,000 Mountains, hanya memiliki City of Fearlesses satu-satunya kota. Jika situasi seperti ini ditempatkan di tempat lain, pasti akan menarik perhatian orang lain. Seberapa tinggi kualitas aura Mainland of Gods and Demons? Aura di halaman kecil Yogi Chen yang begitu penuh bahkan hampir berubah menjadi cair. Orang awam bisa menyingkirkan semua penyakit dengan sekali mengisapnya. Namun Yogi Chen tampak seperti ikan paus yang sedang menelan, terus-menerus mengisap aura-aura ini ke dalam tubuhnya. Dan itu masih tidak cukup, dia bahkan memasukkan segenggam demi segenggam pil kelas terbaik ke dalam tubuhnya. Kekuatan obat yang kuat dan menakutkan menyebar di dalam tubuhnya, tubuh Yogi Chen sekali lagi membengkak, dia duduk bersila di tanah, pola pedang di tubuhnya muncul lagi, dan kali ini menutupi lebih banyak. Kecepatan energi pedang berubah menjadi energi dalam tidak lambat, hanya saja kecepatan ekstraksi energi pedang tidak bisa mengikuti kecepatannya. 100 titik akupuntur, 200 titik akupuntur, 500 titik akupuntur. 2 jam kemudian, semua titik akupuntur Yogi Chen berubah menjadi energi pedang dalam. Langit di atas City of Fearlesses juga diselimuti oleh awan gelap, seperti percikan tinta. Naga petir terus berguling, seolah-olah dunia akan hancur. Semua orang di City of Fearlesses tidak tahu apa yang terjadi, semua orang bersembunyi di rumah karena ketakutan, dan tidak berani keluar pintu. Di hadapan kekuasaan surgawi, mereka kecil bagaikan semut. Di luar halaman, Umar Guan dan Amir Guan sejak awal sudah tercengang. Tingkat badai petir kesengsaraan apa ini? Tingkat alam rohkah? Di bawah kekuasaan surgawi, bahkan Umar Guan pun merasa kakinya sedikit lemas. Mengerikan, sangat mengerikan, apakah Yogi Chen benar-benar bisa selamat dari tingkat petir langit yang seperti ini? Jika Yogi Chen mati, maka mereka juga akan berakhir.
Percayalah pada Tuan, dia pasti akan berhasil selamat dari badai petir kesengsaraan. Kata Umar Guan. Yogi Chen menyimpan kembali formasinya, dan di langit, badai petir kesengsaraan masih bersiap-siap. Kekuatan badai petir kesengsaraan ini 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat dari bumi. Tidak boleh melakukan penerobosan tingkatan di sini. Begitu memikirkan sesuatu, Yogi Chen langsung terbang keluar kota. Tuan, kalian berdua jaga rumah dengan baik, aku akan kembali dengan cepat. Pada saat ini, Yogi Chen tampak seperti raksasa, terutama garis-garis misterius di tubuhnya, penuh sihir, dan tampaknya agak mirip seperti dewa zaman kuno. Wus! Kecepatan terbangnya telah melebihi kecepatan suara, hanya dalam 10 tarikan napas, dia sudah tiba di luar City of Fearlesses. Padang rumput yang luas ini adalah tempat yang baik untuk melakukan penerobosan tingkatan. Di langit, Yogi Chen memanggil King Killer untuk membantunya. Di dalam jantungnya, Emperor masih belum bangun, bahkan jika sudah terbangun, dia juga mungkin tidak akan bisa banyak membantu. Dia melepas pakaiannya, dalam kondisi bagian atas telanjang, dia sudah merasakan manfaat dari kuatnya kekuatan fisik. Petir langit kali ini merupakan sebuah bencana baginya, namun juga merupakan sebuah kesempatan yang besar padanya. Emperor beruang menyambarnya 2 kali dengan petir langit, dan tubuhnya telah mengalami peningkatan yang besar. Dia tidak memiliki teknik pembinaan kekuatan fisik apapun, tetapi dia hanya bisa mengandalkan penjelajahannya sendiri untuk menguatkan fisik tubuhnya. Setelah melewati badai petir kesengsaraan ini, dia pasti harus pergi ke toko Kibao untuk melihat apakah ada teknik jurus yang bisa menguatkan kekuatan fisik tubuh. Ini terlalu penting. Metode serangan terbesarnya adalah Nameless Sword Art. Jika dia ingin tanpa batas meningkatkan serangannya, maka kekuatan fisik tubuhnya adalah dasarnya. Dia diam-diam menyesuaikan kondisinya, mengambil segenggam pil growing, dan menelannya. Di langit, kesengsaraan surgawi telah bersiap-siap selama 1 jam, dan akhirnya memiliki kekuatan yang cukup. Duar. Sebuah petir langit yang berwarna ungu kegelapan dan memiliki ketebalan seperti ember menyambar dari langit. Kekuatan penghancur itu sangat menyeramkan. Meskipun berlalu puluhan kali pun, God Thunder juga masih sangat menakjubkan. Benar-benar tidak tahu berapa banyak tekanan yang dialami Yogi Chen di tengah petir langit. Di atas benteng pertahanan, Denny Yuan, Agnes Yuan, Jerson Yan dan yang lainnya berdiri untuk menyaksikan. Kekuatan Yogi Chen sekali lagi memperbarui pemahaman mereka. Apakah ini benar-benar hal yang bisa dilakukan manusia? Di tengah udara, Amir Guan berkata kepada Umar Guan, badai petir kesengsaraan Tuan ternyata adalah Nine Super God Thunder yang paling menakutkan. Mata Umar Guan menyusut, dia tahu apa itu Nine Super God Thunder, itu adalah God Thunder yang hanya akan dijatuhkan oleh klan iblis ketika mereka ingin menerobos menjadi Master Iblis. Artinya, tuannya akan segera menjadi ahli tingkat alam roh. Di tingkat alam roh, di dunia manusia, itu juga merupakan suatu keadaan seperti Optimus Prime, sangat kuat. Apalagi Yogi Chen yang memiliki kekuatan yang begitu kuat, menerobos ke tingkat alam roh, dia juga pasti merupakan orang terkuat di tingkat alam roh. Kemarilah. Yogi Chen menyambutnya secara langsung, dan kekuatan petir yang menakutkan membasuh ke tubuhnya dan setiap selnya. Pada saat bersentuhan dengannya, tubuh Yogi Chen sebanding dengan senjata Tao tingkat rendah, dan mulai bernanah. Ah! Kesengsaraan surgawi yang kuat, hanya dengan petir langit pertama saja, kekuatan perusaknya sudah lebih kuat daripada Five-Side God Thunder yang dipanggil oleh Emperor Beruang. Petir tak terbatas terbang di dalam tubuh Yogi Chen, hanya dengan satu sentuhan saja, tubuhnya sudah matang terbakar. Kemudian diperbaiki lagi dengan kekuatan obat yang kuat dari pil growing. Tidak hanya itu, Yogi Chen juga merasa bahwa energi pedang dalam di titik akupunkturnya juga telah disempurnakan, dan bahkan inti jiwa dan roh mata dewanya juga telah terpengaruh oleh badai petir kesengsaraan itu. Begitu menyadarinya, Yogi Chen menarik napas dengan kaget. Bab 428. Penerobosan tingkatan 2. Yogi Chen tidak berani ceroboh lagi. Apakah kesengsaraan surgawi Mainland of Gods and Demons selalu begitu menakutkan? Namun dia tidak tahu bahwa badai petir kesengsaraan yang sedang dia lewati adalah Nine Super God Thunder yang bahkan ditakuti oleh pembina yang mencapai tingkat alam roh. Petir langit pertama berlangsung selama 7 menit. Saat ini, seluruh tubuhnya halus dan bersih, dan bahkan tidak memiliki sedikit bulu pun. Sebelum dia bisa mengatur napas, petir langit kedua menyambar lagi. Petir langit kali ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, dan Yogi Chen melawannya dengan sangat keras. Dia langsung menahannya dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Di tubuhnya, pola petir yang di atas pola pedangnya menjadi lebih jelas dan lebih misterius. Hanya saja, yang membuat Yogi Chen tiba-tiba tidak bisa menahan tawa adalah bahwa Emperor yang bersembunyi di inti hati Yogi Chen juga terbangun oleh petir langit. Dia mengepakkan 10 sayapnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi warna emas. Emperor Cacinggu bersayap 10.
Jika Emperor Cacinggu bersayap 8 sebanding dengan tingkat surga, lalu bagaimana dengan Emperor Cacinggu bersayap 10? Bukankah itu sebanding dengan tingkat inti jiwa? Kamu terbang sedikit lebih jauh, jangan terpengaruh oleh petir langit. Tanpa waktu untuk menjelajah, Yogi Chen dengan cepat memberi perintah. Tidak perlu dikatakan Yogi Chen, Emperor juga mengetahuinya, dia segera berubah menjadi sebuah cahaya berwarna emas dan muncul langsung di beberapa mil jauhnya. Duar. Petir langit ketiga menyambar lagi, seperti naga petir yang sedang mengaum. Dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, membuat Yogi Chen hampir tidak bisa menahan. Tubuhnya dibakar, kemudian terus pulih lagi, inti jiwanya juga layu di bawah kekuasaan langit, dan spirit creature-nya juga menunjukkan ketakutan di wajahnya. Sial, untuk apa takut padanya? Yogi Chen berteriak, petir langit yang seperti ini juga menginginkan nyawanya, bagaimana mungkin? Kemarilah. 1080 titik akupuntur di tubuhnya menyerap guntur dan kilat itu dengan seluruh kekuatannya. 180 energi pedang mengepung dan membunuh energi petir di dalam inti jiwanya. Itu sangat menyakitkan. Rasa sakit seperti ini hampir bisa membuat orang pingsan. Petir langit ketiga berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum menghilang. Pada saat ini, seluruh tubuh Yogi Chen berlumuran darah, dan jika dia mengguncang tubuhnya, akan langsung ada daging dan darah yang terbakar jatuh dari tubuhnya. Dia sekali lagi menelan sejumlah besar pil growing, pil concentration dan pil kegigihan. Luka di tubuhnya langsung pulih, dan inilah kekuatan dari seorang apoteker. Selama orang lain tidak bisa membunuhnya, dia bisa pulih dan menjadi lebih kuat. Petir langit keempat segera menyambar lagi. Naga petir itu telah berubah dan memiliki tanduk naga, cakar naga, dan bahkan sisik naga. Sky Thunder Changeling. Ini, bagaimana ini mungkin terjadi? Amir Guan yang di kejauhan hampir ingin mencabut janggut dirinya. Umar Guan bingung dan berkata, "Ketua, apa itu Sky Thunder Changeling?" Amir Guan berkata dengan ekspresi kaget, berbicara lebih sederhana, itu artinya adalah hukuman surgawi yang dijatuhkan oleh Tuhan. Hukuman surgawi, maksudmu itu bukan badai petir kesengsaraan, tapi hukuman surgawi. Ya, itu hukuman surgawi. Telapak tangan Umar Guan bahkan berkeringat karena terlalu cemas. Ini benar-benar konyol. Bagaimana mungkin bisa menjatuhkan hukuman surgawi? Ketua, Tuan kan tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Kamu lupa ya, dia hampir membantai pasukan yang terdiri dari puluhan juta monster dengan kekuatannya sendiri. Amir Guan berkata. Umar Guan tercengang, tapi, bukankah dia juga menyelamatkan orang-orang di seluruh kota? Amir Guan juga sedikit bingung, jika bukan karena ini, maka hanya ada alasan kedua, yaitu karena Tuan terlalu luar biasa, bahkan Tuhan juga cemburu, dan ingin membunuhnya. Ini, bahkan Tuhan pun cemburu. Ini adalah pertama kalinya Umar Guan mendengar pernyataan yang seperti ini. Ya, selama jutaan tahun, banyak dewa dan iblis di Mainland of Gods and Demons telah dicemburui oleh Tuhan, jika mereka terlalu luar biasa, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman surgawi. Amir Guan berkata, hukuman surgawi 10 kali lebih berbahaya daripada kesengsaraan surgawi, tetapi jika bisa melewatinya, maka juga akan mendapatkan banyak keuntungan, itu bisa dianggap sebagai kompensasi Tuhan untuk orang yang melewatinya. Jika seperti itu, maka menurutmu apakah Tuan bisa selamat dari badai petir kesengsaraan ini? Amir Guan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi aku berharap dia bisa selamat. Sky Thunder Changeling, membuat kekuatan naga petir meningkat puluhan kali lipat. Pada saat menyentuhnya, Yogi Chen tampak tidak lagi seperti manusia. Terlalu kuat. Untungnya, pil yang dibuatnya sangat kuat, dan kekuatan fisik Yogi Chen juga sangat kuat. Jika tidak, di bawah pukulan ini, roh dan tubuh dia bahkan akan langsung dihancurkan. Latih terus. Yogi Chen juga mulai kejam, terus-menerus memeras kekuatan pil untuk memperbaiki tubuhnya. Petir langit ini sangat menakutkan, petir langit kelima benar-benar tidak boleh ditahan langsung dengan tubuhnya lagi. Petir langit keempat menghilang, dan Yogi Chen memuntahkan darah dengan teguk besar, semua ini adalah gumpalan darah yang dikeluarkan dari organ dalam, yang sangat berbau. Seteguk besar pil growing lagi. Yogi Chen tidak berani meremehkannya, dan langsung mengembunkan 2000 energi pedang dalam. Pada saat ini, pedang cahayanya telah memiliki berat lebih dari 50.000 kek. Untungnya, pedang cahaya dapat dimanipulasi dengan pikiran, jika tidak, berat 50.000 kek benar-benar tidak sanggup baginya untuk memegangnya. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan meningkat setelah energi pedang diubah menjadi energi pedang dalam. Di langit, awan gelap bergulung, petir mengilat dan bergemuruh. Naga petir kelima muncul lagi dengan tanpa peringatan. Kali ini, garis-garis di tubuh naga petir semuanya sangat jelas, dan kekuatannya tampaknya meningkat lagi. Dengan jarak beberapa kilometer jauhnya, dia bahkan bisa merasakan kekuatan ledakan dan destruktif yang dimiliki oleh naga petir. Pergi.
Pedang cahaya berubah menjadi cahaya mengalir dan langsung menabrak ke naga petir. Bang! Tekanan yang dibentuk oleh gelombang tumbukan besar membentuk badai, dan menyebar ke sekeliling. Pedang cahaya dan naga petir saling berhadapan. Naga petir mengeluarkan raungan panjang, menyerang ke bawah dengan kekuatan tak terbatas. Tentu saja, Yogi Chen tidak akan menyerah, dan pedang cahayanya bergegas ke mulut naga petir dengan kecepatan yang sangat kuat. Duar! Ledakan yang hampir dapat mengguncang bumi berbunyi, dan naga petir langsung dihancurkan setengah tubuhnya. Apa, hanya menghancurkan setengah tubuh? Yogi Chen sangat terkejut, otot seluruh tubuhnya membengkak dan berubah menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 3 meter, di belakangnya muncul iblis khayalan. Iblis memiliki 3 kepala dan 8 lengan, ada yang menangis, tertawa, ataupun marah. Setiap iblis memegang senjata yang berbeda di tangannya. Dibandingkan dengan bumi, di Mainland of Gods and Demons, tubuh nyata iblis yang dipanggil oleh Yogi Chen sangat padat dan nyata. Saat iblis itu muncul, pikiran jahat di hati orang-orang City of Fearless semuanya ditampilkan. Amir Guan sangat terkejut. Kekuatan magis apa ini? Dia tidak menyangka bahwa Yogi Chen masih memiliki teknik seperti ini yang belum pernah ditunjukkannya. Pecahkan dia! Yogi Chen berteriak keras, dan iblis di belakangnya tiba-tiba membuka matanya, dengan mata merah, tatapan kejam, kegilaan, dan acuh tak acuh, seperti memperlakukan semua makhluk sebagai semut. Dua lengannya tiba-tiba mencekik naga petir. Dengan menggunakan sedikit kekuatan, naga petir langsung dihancurkan oleh iblis. Yogi Chen tentu saja tidak akan melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang tersebar. Dia mengaktifkan semua titik akupunkturnya, dan menyerap semua kekuatan petir ke dalam tubuhnya. Dia memiliki sebuah perasaan, bahwa jika kekuatan guntur dan kilat ini dapat digunakan oleh dirinya sendiri, maka akan ada manfaat besar. Hukuman surgawi dilumpuhkan secara langsung, dan pemandangan ini jatuh di mata semua orang, tampak seperti dewa iblis. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Denny Yuan meraung di dalam hatinya, tidak peduli bagaimanapun, dia harus memikirkan segala cara untuk membuat Yogi Chen berubah pikiran, bahkan jika cara itu harus merenggut nyawanya. Betapa hebatnya Yogi Chen sekarang, betapa dia menyesalinya, tidak hanya dia, tetapi Agnes Yuan juga merasa seperti itu. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menghabiskan waktu kemarin. Dia hampir ingin membunuh diri di depannya. Sedangkan gadis kecil Jena Yu itu sedang memandang ke kejauhan dengan ekspresi kagum, memandang ke pria itu yang sedang melawan kekuatan surga dan bumi dengan kekuatan dirinya sendiri. Berbicara secara logis, badan iblis adalah kitab rahasia tingkat tertinggi di bumi, tetapi setelah datang ke Mainland of Gods and Demons, dia tampaknya telah memiliki kekuatan yang misterius. Seolah-olah iblis telah memiliki jiwa. Kekuatan meningkat pesat. Yogi Chen berpikir di dalam hatinya, bahwa apakah ada hubungan misterius antara bumi dan Mainland of Gods and Demons. Tapi saat ini, dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan lebih dalam, dia hanya ingin melewati badai petir kesengsaraan dengan selamat. Kekuatan guntur dan kilat menyerang di dalam tubuhnya, tetapi ditekan oleh energi pedang dalam yang ada di dalam titik akupunturnya. Hanya bisa dengan diam diserap olehnya. Setelah menyambarkan 5 petir langit secara berturut-turut, hukuman surgawi tampaknya sudah sedikit lemah, dan ada gemuruh keras di atas awan gelap. Yogi Chen tahu bahwa dia masih mengumpulkan energi. Tidak bisa santai. Menurut pengalaman penerobosan tingkatannya, semakin lama petir langit berlangsung, akan semakin kuat kekuatan petirnya. Tadi 2000 energi pedang dalam tidak cukup, maka sekarang dia terus menambahnya. Segera kemudian energinya telah ditumpangkan menjadi 3000 energi pedang dalam, ini bukan batasnya saat ini. Duar. Setelah petir langit ke-6 mengumpulkan energi yang cukup, dia menyambar langsung ke bawah. Pecahkan dia. Dia tidak tahu seberapa kuatnya 3000 energi pedang dalam, tapi bagaimanapun, tidak ada yang bisa mempertahankan diri dari tingkat inti jiwa. Naga hukuman surgawi, mengenakan baju zirah guntur yang begitu tebal, kekuatan yang berisi di dalamnya, membuat semua orang sangat terkejut. Ketika pedang cahaya menabrak petir langit ke-6, dia segera pecah, dan langsung memotong petir langit dari tengahnya. Tapi juga hanya bisa sampai pada titik ini saja, dan kekuatan pedang cahaya juga telah habis terkuras. Metode serangan ini, bukankah hanya bisa dilakukan oleh pembina tingkat alam roh? Yogi Chen berpikir di dalam hatinya. Namun, kekuatan pedang cahaya telah meningkat, dan konsumsinya juga telah meningkat pesat. Terlebih lagi, itu langsung meningkat 10 kali lipat sekaligus, namun sejak awal, proses pembinaannya sudah 10 kali lebih sulit daripada yang lain, dan sekarang ini meningkat 10 kali lipat lagi. Bagaimana dia masih bisa hidup? Melihat pecahan hukuman surgawi yang tersebar di udara, Yogi Chen menghisapnya ke dalam tubuhnya dengan tanpa ragu-ragu. Ini adalah roh surga dan bumi yang paling murni.
Meski energinya sedikit ganas, namun jika masuk ke dalam tubuhnya, maka energi ini hanya bisa menurut padanya. Di langit, petir langit ketujuh belum turun, dan kemungkinan masih sedang mengumpulkan energi, tetapi kekuatan yang diantar dari atas, tampaknya memiliki perubahan secara mendasar daripada kekuatan sebelumnya. Perasaan seperti itu, seolah-olah seperti dia sedang mengeluarkan serangan terkuat. Bab 429. Penerobosan tingkatan 3. Suara petir langit ketujuh, naga petir hitam meraung. Semua orang dan makhluk yang berada dalam jarak 100 mil pada gemetar ketakutan. Sekali lagi pedang cahaya dengan 3000 energi pedang dalam disemburkan. Cahayanya saling menerpa, membentuk ledakan yang dahsyat. Naga petir hitam terbelah menjadi dua, sisanya mengandung energi yang luar biasa menakutkan. Yogi Chen tidak tahu apakah dirinya mampu menangani kekuatan mengerikan itu. Mati kamu. Iblis itu mengulurkan 4 tangan, dia menggenggam dengan kuat naga petir yang sudah cedera itu. Dalam waktu sekejap listrik hitam menyebar ke seluruh iblis khayalan, seperti akan meledakkan iblis itu. Pada saat yang sama, dia berhenti menangis. Dia mengeluarkan sebuah suara yang membuat naga petir yang ada di tangannya lenyap seketika. Apa? Iblis khayalan juga memiliki kekuatan magisnya tersendiri. Yogi Chen tercengang. Jurus klan Willow dengan wujud yang sesungguhnya datang ke Mainland of Gods and Demons, menyebabkan perubahan yang begitu besar. Naga petirnya lenyap lagi, Yogi Chen tanpa pikir panjang langsung memasukkan pecahan naga ke dalam tubuhnya. Energi yang berkali lipat kuat dari yang sebelumnya meledak di dalam titik akupuntur. Akan aku kendalikan. Dengan busur listrik yang berkilau di tubuh Yogi Chen, terlihat seperti dewa petir yang baru lahir ke dunia. Tetapi bayangan iblis yang berada di belakangnya terlihat begitu menakutkan. Hukuman surgawi yang ketujuh akhirnya dilalui, hati Amir Guan penuh dengan kegelisahan. Sungguh terlalu kuat, selain menghadapi hukuman langit, dia bahkan menggunakan hukuman surgawi untuk membina kekuatan fisiknya. Ini sangat luar biasa, bahkan seorang pembina metode petir juga tidak berani melakukan itu. Pada awalnya hatinya tidak ikhlas mengakui Yogi Chen sebagai tuannya, tetapi sekarang dia yakin apabila Yogi Chen bisa melalui 2 petir langit yang berikutnya, maka dia pasti akan mendapatkan sebuah kedudukan di Mainland of Gods and Demons. Petir langit ketujuh telah melampaui dugaan Yogi Chen. Petir di langit masih sedang mengumpulkan energi, sudah bisa dipastikan petir ke-8 sangat kuat. Yogi Chen segera membuat beberapa formasi pertahanan, Kin Killer juga dipegang di tangannya. Energi pedang dalam tidak dapat tumbuh secara mandiri, meskipun kuat tetapi tidak dapat mengerahkan kekuatannya dengan maksimum. Pada saat ini, Kin Killer telah menjadi senjata Tao kelas terbaik, namun belum tahu berapa banyak energi pedang dalam yang dapat bertahan di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan Kin Killer sendiri, kekuatan ganda ini pastinya sangat menakjubkan. Terkadang Yogi Chen berpikir, pedang ini memang menakjubkan, selain dapat berubah menjadi berbagai bentuk, dia juga memiliki banyak kekuatan magis. Dalam sekejap mata, ribuan energi pedang dalam menyatu ke dalam Kin Killer. Kemudian ditambahkan lagi 1000 energi pedang dalam. 2000 energi pedang dalam masih terasa ringan. Yogi Chen penasaran, dia ingin tahu Kin Killer itu sanggup menampung berapa banyak energi pedang dalam. Tubuhnya mampu memuat 4000 energi pedang dalam, kalau energi pedang bisa sekitar 40.000. Dibandingkan sebelumnya, memang tidak lebih kuat. Dia memberanikan diri untuk 2000 energi pedang dalam. Jiwa dia dan Kin Killer sudah saling terkait, berarti 4000 energi pedang dalam masih belum mencapai batasnya. Kemudian, 5000 energi pedang dalam, 6000 energi pedang dalam, 6500 energi pedang dalam, 7000 energi pedang dalam hingga 8000. Sebanyak 8000 energi pedang dalam yang termuat. Kin Killer mengeluarkan suara senandung, sudah sampai di titik batasnya. Dikarenakan elemen dari Kin Killer tidak sesuai dengan elemen energi pedang dalam Yogi Chen, apalagi energi pedang yang ada di dalam dirinya bersumber dari bakal pedang. Kalau bakal pedang berhasil dibentuk dan dimuat ke energi pedang, berapa banyak energi pedang dalam yang sanggup ditopang? Pastinya tidak lebih buruk dari Kin Killer, bukan? Kalau begitu, kita coba kekuatan 8000 energi pedang dalam dulu. Yogi Chen menghilangkan badan iblis khayalan pun hilang seketika, sebenarnya Yogi Chen masih ada sedikit rasa takut. Tubuh iblis ini lebih baik jangan digunakan lagi. Bahkan jika memang perlu menggunakannya, harus benar-benar menguasai dulu sebelum menggunakannya. Tanpa tanda sedikit pun, petir langit ke-8 melanda. Tanpa naga petir, hanya ada cahaya putih yang menyoroti. Tapi energi destruktif yang terkandung di dalamnya puluhan kali lebih kuat dari naga hitam sebelumnya. Kin Killer, serang. Yogi Chen menggerakkan Kin Killer, iblis dalam Kin Killer ditambah 8000 energi pedang dalam membuat Kin Killer menjadi semakin kuat.
Sejumlah iblis meraung menyerang ke arah cahaya petir. Dum! Keduanya saling berbenturan, tidak menimbulkan ledakan, juga tidak terjadi apa-apa, hanya seperti api yang redup tersiram air. Mutu dari 8.000 energi pedang dalam menyusut, seberapa kuat serangan ini Yogi Chen juga tidak yakin, apakah kekuatan tingkat alam roh yang menunjukkan kekuatan ini, yang pasti orang di tingkat inti jiwa tidak ada yang mampu menaklukkan ini. 2 menit kemudian, energi pedang yang dikeluarkan oleh Kin Killer seimbang dengan petir langit yang ke-8. Mengandalkan kekuatan individu untuk melawan kekuatan langit. Dulu Amir Guan tidak percaya. Tetapi sekarang dia sudah percaya. Amir Guan penuh rasa hormat melihat bayangan Yogi Chen dari kejauhan. Bisa menjadi binatang peliharaan Yogi Chen, merupakan suatu kesempatan yang luar biasa baginya. Berturut-turut menggunakan puluhan ribu energi pedang dalam, mengakibatkan tubuh Yogi Chen melemah. Apa boleh buat, dia sudah berusaha mendapatkan energi, walaupun sudah mengonsumsi begitu banyak pil, juga tidak akan bisa menutupi energi yang terkuras. Ini mengingatkan Yogi Chen untuk berpikir, bagaimana dia harus bertarung di tempat yang tidak ada energi yang bisa dimanfaatkan. Maka dari itu, dia harus berusaha mendapatkan pil tingkat dewa, hanya dengan obat itu dia bisa mengatasi masalah ini. Denny Yuan dan lainnya bersujud di bawah. Di depan surgawi yang menakjubkan, dia bagaikan seekor semut kecil yang tidak berdaya. Sebaliknya Yogi Chen dengan kekuatan sendiri melawan langit, betapa hebatnya dia. Bahkan dia berhasil melalui petir langit yang ke-8, apabila bisa melewati petir langit yang ke-9, maka berarti dia pembina tingkat alam roh yang luar biasa. Pembinaan tingkat alam roh, pasti memiliki kekuatan yang super. Jangankan kerajaan Yelang, dia bahkan bisa merajalela di Mainland of Gods and Demons. Namun sayangnya pandangannya sempit, sungguh disayangkan. Pada saat yang sama, 1000 kaki dari dalam tanah, sesosok tubuh diselimuti kabut hitam, sangat ketakutan, ini adalah napas dari leluhur, bagaimana mungkin, bagaimana napas leluhur bisa muncul di sini? Jangan-jangan leluhur sudah terbebaskan. Kabut hitam bergerak semakin kencang, tidak, harus mempercepat gerakan, sudah lama menunggu iblis-iblis sialan ini masih belum mengantarkan darah persembahan. Oh iya, ada leluhur di sini, sudah tidak butuh persembahan darah. Suara kabut hitam menjadi bersemangat. Mengandalkan kekuatan indrawinya dia bisa mendeteksi perkiraan posisinya, jaraknya sekitar puluhan ribu meter dari aku, dengan kekuatan dewa menyamar mungkin akan bisa mencapai posisi itu. Dia mengeluarkan sebuah roh yang begitu bernilai bagi tubuhnya yang sedang lemah ini. Kabut hitam membentuk sebuah pancaran cahaya menembus ke langit. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dalam sekejap mata sudah ribuan meter, kekuatan roh ini memang tidak kuat, namun tingkatan dan pemahamannya masih ada, meskipun harus mengorbankan kekuatan roh ini juga tidak masalah baginya. Karena pemrosesan petir langit yang ke-9 memakan waktu yang cukup lama, maka Yogi Chen pun memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kekuatannya. Dia menelan pil, Kin Killer sudah siap siaga, tubuhnya menjadi lebih kuat karena pecahan petir langit. Saat ini tubuhnya sebanding dengan senjata Tao kelas menengah. Bagaimanapun, dia menggerakkan Kin Killer dengan sekuat tenaga, hanya meninggalkan bekas putih samar di tangannya. Dia pulih dalam sekejap. Dia menyesuaikan keadaan fisiknya menjadi yang terbaik. Dia melihat ke langit dan menunggu petir ke-9. Pada saat ini, segumpal kabut hitam melesat dari cakrawala. Tidak, bagaimana bisa melewati penerobosan di sini? Bukan, ini bukan penerobosan, ini hukuman surgawi. Ada suatu kepanikan dari kabut hitam. Dum! Pada saat ini, petir langit menyambar, sambaran petir ini langsung melenyapkan kabut hitam. Ah, aku tidak rela. Jeritan itu diliputi oleh suara petir, Yogi Chen juga tidak mendengarnya, dia menggerakkan energi pedang untuk menghadapi petir emas ke-9. Berbeda dengan kehancuran, petir ke-9 memiliki kekuatan yang sangat besar, dengan pancaran warna emas kekuatan God Thunder menggemparkan langit dan bumi. Semua iblis jahat tidak ada yang bisa lolos dari petir langit yang berwarna emas ini. Saat iblis dari Kin Killer mengenai petir emas itu, langsung berubah menjadi abu. Energi pedang yang dibentuk dari 8.000 energi pedang dalam, hanya bisa bertahan untuk sementara waktu, kemudian runtuh dan menabrak formasi perlindungan kota. Beberapa formasi pertahanan, hancur dalam beberapa detik. Petir emas terus-menerus menyambar tubuh Yogi Chen. Meskipun kekuatannya hanya sekuat semburan biasa, namun lebih kuat dari 8 petir langit yang sebelumnya. Sialan, sakit sekali. Yogi Chen berteriak, pada saat ini tubuh fisik, jiwa, dan rohnya perlahan-lahan hancur dan runtuh di bawah petir surgawi ini. Titik-titik akupuntur juga mulai rusak. Brengsek, ini bukan penerobosan, ini hukuman surgawi. Jika kekuatan badai petir kesengsaraan seperti ini, mana ada yang bisa menerobosnya?
Yogi Chen bertanya pada dirinya sendiri tentang metode serangannya, dia sudah memiliki banyak kartu, bahkan pembina yang setingkat dengan dia pun tidak akan sebanyak dia. Lagi pula dia hanya ingin menembus kesengsaraan surgawi tingkat pemusatan, sedangkan kekuatan petir yang dihadapi ini terlalu keterlaluan. Tidak sia-sia buku-buku yang dibaca di rumah keluarga Yuan, dia tahu bahwa penerobosan tingkatan hanya 3-5 petir langit dan kekuatan petirnya juga yang standar saja. Namun petir langit yang dihadapi dia semakin lama semakin kuat. Dia sangat yakin, dalam tingkat alam roh, tidak ada seorang pun yang bisa melalui penerobosan tingkatan ini. Bab 430. Penerobosan tingkatan 4. Tubuhnya hancur bersama petir, inti jiwa dan godly creature juga perlahan hancur. King Killer berteriak, dia berjuang mati-matian untuk menerobos petir itu. Tetapi kekuatan petir emas ini bukanlah lawan dari King Killer. Jangan mendekat. Yogi Chen berteriak. Level ini hanya dia sendiri yang bisa melaluinya. Pemenang adalah seorang pemberani. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk datang ke Mainland of Gods and Demons agar bisa menemukan jalan umur panjang bagi keluarganya. Bagaimana mungkin dia boleh mati di sini? Jika ingin membunuhku, harus meminta persetujuanku terlebih dahulu. Dia mengeluarkan semua pil yang ada dalam cincin lalu meminumnya, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Bahan obat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan olehnya, aliran kekuatan obat murni memasuki sekujur tubuhnya, dan terus-menerus dihirup ke dalam tubuhnya. Ini membutuhkan proses yang melelahkan apabila Yogi Chen mulai tidak konsentrasi kemungkinan dia akan mati. Yogi Chen menahan petir terakhir ini selama 15 menit. Ketika petir emas terakhir ini hilang, awan hitam pun terbelah, dan muncul cahaya warna-warni bersinar. Yogi Chen menghembuskan napas, sial, melewati badai petir kesengsaraan saja harus mengeluarkan semua kemampuannya, seketika membuat dia kehabisan semua kekuatan. Kali ini dia masih menang dan bisa selamat. Sinar warna-warni menyinari dirinya, hangat, dan setiap sel di tubuhnya menjadi bergejolak. Kulit yang hangus dan anggota tubuh yang hancur, juga tumbuh kembali sedikit demi sedikit. Inti jiwa, godly creature, dan titik akupunturnya terus-menerus membaik. Di dalam pikirannya, terdapat sebuah pedang kecil bulat yang berputar. Ini adalah pil mujarab Yogi Chen, tidak, harusnya adalah pil pedang Yogi Chen. Pil pedang ini berisi roh Yogi Chen. Yang membuatnya bingung adalah medan eliksir terdapat inti jiwa dan di istana Nimaru ada godly creature. Mungkinkah keduanya akan bertentangan? Dan pil mujarab berbentuk pedang, apakah itu benar-benar pil mujarab? Ini terlalu aneh. Apakah pil mujarab ini adalah tingkat ketiga kelas bawah, tingkat ketiga kelas menengah, atau tingkat ketiga kelas atas? Dia sama sekali tidak mengerti. Sudahlah, lebih baik memulihkan diri terlebih dahulu. Di kejauhan, Amir Guan menghela napas lega, akhirnya bisa melewati hukuman surgawi ini. Dalam karirnya selama ratusan tahun, itu adalah pertama kalinya seseorang bisa selamat dari hukuman surgawi dan mendapat kekuatannya dari alam surga. Dia tidak tahu cahaya warna-warni itu apa, tetapi di dalam hati dia memiliki harapan yang sangat besar. Penyembuhan ini memakan waktu 1 jam. Setelah 1 jam kemudian, awan hitam di langit menghilang, dan cahaya warna-warni menghilang. Yogi Chen terbang dari kejauhan, rambutnya tumbuh kembali, mengenakan jubah yang melambai, seperti malaikat. Harus diakui bahwa pemandangan ini sangat indah. Selamat kepada Master karena telah melewati hukuman surgawi, semoga, mulai dari saat ini semuanya berjalan lancar. Ketika Yogi Chen datang, Umar Guan memberi selamat padanya. Yogi Chen menatapnya dengan ekspresi bingung, apa yang kamu katakan, hukuman surgawi apa? Aku hanya melewati badai petir kesengsaraan biasa. Umar Guan juga tercengang, Yogi Chen tidak tahu apakah dia baru saja melewati dari badai petir kesengsaraan atau hukuman surgawi. Tuan, apakah Anda tidak tahu, apa yang kamu baru saja lewati bukanlah badai petir kesengsaraan, tetapi hukuman surgawi? Umar Guan berkata, aku tidak mungkin salah, badai petir kesengsaraan biasa, tidak mungkin mempunyai God Thunder pemusnah dunia. God Thunder pemusnah dunia adalah jenis petir tertinggi. Legenda mengatakan bahwa setelah langit dan bumi rusak, God Thunder pemusnah dunia akan turun, dan dunia akan kembali ke dalam kekacauan, kemudian dalam waktu yang tak terbatas menunggu adanya kesempatan lagi untuk kembali berkembang menjadi dunia baru. Maksud kamu, yang baru saja aku lewati bukanlah badai petir kesengsaraan, tapi hukuman surgawi. Yogi Chen akhirnya mengerti, pantas saja. Apa yang aku lakukan hingga membuat Tuhan mengamuk, bukankah hanya untuk menerobos tingkat pemusatan biasa saja, mengapa harus menurunkan hukuman surgawi? Pantas saja sangat berbahaya, jika ini adalah pendekar tingkat pemusatan biasa, belum lagi melewati hukuman surgawi, petir langit pertama akan langsung mengubahnya menjadi abu. Lagi pula, tidak semua orang memiliki fisik sehebat seperti dia. Umar Guan tersenyum paksa, dia akhirnya memahaminya.
Tuannya hanya berpikir bahwa dia melalui badai petir kesengsaraan biasa, ini terlalu menganggap remeh. Dia bahkan berpikir dalam hatinya jika badai petir kesengsaraan biasa seperti ini, tidak ada seorang pun di Mainland of Gods and Demons yang berani berlatih. Untungnya, di belakang kekuatan Yogi Chen, dia memiliki banyak kartu terakhir dan berhasil melewati hukuman surgawi. Sejak saat itu, dia sudah memiliki kebebasan dan bakat yang luar biasa. Hukuman surgawi tadi sangatlah berbahaya. Yogi Chen telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi kekuatan fisiknya semakin kuat. Dia tidak tahu bertambah seberapa kuat. Bagaimanapun juga saat ini dia tidak membutuhkan Godly Creature lagi, karena cukup mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Perasaan ini sangat aneh, seolah tiba-tiba menguasai beberapa kemampuan yang tidak bisa dijelaskan. Harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam medan eliksir, inti jiwa juga telah bertambah kuat beberapa kali, tubuhnya kokoh dan penuh dengan pola garis petir misterius. Dia semakin menyatu dengan alam, dia merasa ada banyak garis misterius di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Dalam istana Nimaru, jiwanya kembali bergejolak. Dia mengembangkan kitab Thousand Punishment. Setelah mengembangkan ratusan ribu energi pedang, kekuatan spiritualnya melonjak 7 kali lipat, artinya Godly Creature meningkat 7 kali lipat. Pisau mata dewanya dapat membunuh kaisar iblis yang sempurna layaknya membunuh seekor ayam, tanpa rintangan apapun. Bahkan Raja Rubah dari klan King-Qiu menggunakan lonceng penangkap jiwa, dia tidak akan merasakan apapun. Setelah melewati hukuman surgawi, roh mata Dewa Yogi Chen lebih tajam dari sebelumnya, kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Jika sebelumnya hanya dalam radius 100.000 meter, sekarang, dalam radius 200.000 meter tidak ada yang luput dari roh mata dewanya. Terlalu kuat, kekuatan roh mata dewanya berlipat ganda secara langsung. Ada cahaya ilahi mengalir di matanya, ribuan pikiran terlintas di benaknya, menghasilkan kembang api yang terang. Di dalam titik akupunturnya, energi pedang berwarna kuning gelap tetap bersinar. Bahkan kekuatan energi pedang dalam meningkat pesat. Berkembanglah. Hasil setelah melewati hukuman surgawi ini lebih besar dari yang dia pikirkan. Yogi Chen tidak bisa menahan untuk tertawa kuat. Ayo kita pulang. Seolah angin yang bertiup kencang, dengan cepat terbang ratusan meter. Mengapa begitu cepat? Sekalipun tidak melebihi kecepatan suara, tapi jaraknya juga tidak terlalu jauh. Yang terpenting tidak terlalu banyak menguras tenaga, perasaan seperti itu seperti lahir dengan kemampuan terbang. Menarik, sungguh sangat menarik. Yogi Chen tidak peduli tentang mereka, melesat bagai cahaya, dan terbang ke tengah City of Fearlesses. Dia tidak sabar untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Amir Guan dan cucu muridnya saling memandang dan tersenyum. Di sisi lain, di atas langit, sebuah Reiki Spaceship terbang di langit. Kecepatannya tidak cepat atau lambat. Di dalam Reiki Spaceship beberapa orang sedang bermeditasi, beberapa orang membaca buku, dan beberapa melihat orangnya lagi melihat pemandangan di luar. Mereka berangkat dari Yao Guang Mansion, hari ini sudah hari kedua, dan mungkin besok mereka akan bisa mencapai City of Fearlesses. Bagi mereka, tugas kali ini sangat membosankan. City of Fearlesses termasuk kota yang buruk, di sana telah diserang oleh bencana binatang buas selama bertahun-tahun, dan tahun ini ada bencana besar binatang buas. Bahkan jika mereka pergi, takutnya mereka hanya membereskan mayat rakyat City of Fearlesses. Ini benar-benar pekerjaan yang membosankan dan tidak berguna. Jika City of Fearlesses berhasil diterobos, mereka juga perlu menemukan cara untuk membantu para korban yang tersisa untuk membangun kembali rumah mereka, untuk mencegah para atasan meminta laporan. Pertama wali kota tingkat daerah menghilang, sekarang City of Fearlesses muncul masalah seperti ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Yogi Chen selamat dari kesengsaraan surgawi, dan City of Fearlesses juga pulih dari bencana binatang buas. Denny Yuan mengatur bagian-bagian yang tersisa dan membangun kembali tembok pertahanan kota. Bencana binatang buas kali ini jika bukan karena Yogi Chen, semua orang pasti akan mati. Dalam menghadapi bencana seperti itu, yang lemah tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam rumah penguasa tertinggi, Denny Yuan menghela napas, Gerson Yan ingin menghiburnya tapi tidak tahu harus berkata apa. Agnes Yuan bahkan sampai menangis terseduh-seduh. Perasaan menyalahkan diri sendiri, menyesal, dan emosi memenuhi hatinya. Dia benar-benar ingin pergi mencari Yogi Chen dan menjelaskan sesuatu, tetapi dia juga mengerti bahwa dia dan Yogi Chen tidak lagi sama. Dirinya yang mulia, dia hanya bisa berharap belaka. Bahkan untuk menjadi seorang pelayannya saja tidak layak. Pokoknya, kita harus berterima kasih padanya, dia yang menyelamatkan semua orang di City of Fearlesses. Denny Yuan berkata, seorang pertapa kuat seperti dia, pasti akan meremehkan orang lemah seperti kita,
atau aku akan memerintahkan orang untuk membangun aula leluhur untuknya di City of Fearlessness dan mempersembahkan dupa di seluruh kota. Jerson Yan mengangguk, ini ide yang bagus. Yogi Chen yang tidak terkalahkan telah berakar dalam di hati setiap orang, dan pasti tidak ada seorang pun yang akan keberatan. Rasa hormat mereka untuk Yogi Chen berasal dari lubuk hati, apalagi banyak orang diam-diam telah membuat papan umur panjang berbentuk Yogi Chen dalam rumah, mereka menyimpannya di rumah untuk keperluan beribadah. Kepala keluarga, apakah perlu memberitahu dirinya terlebih dahulu? Jerson Yan berkata dengan cemas. Ini, haruskah? Denny Yuan mulai pusing, siapa yang harus dia utus pergi? Tidak baik membiarkan sembarangan orang pergi. Selain itu dia tidak tahu di mana Yogi Chen tinggal. Sinar cahaya itu terlalu cepat, ada jutaan orang di City of Fearlessness, dia tidak mungkin bisa memeriksa satu persatu rumah bukan. Ayah, biarkan aku saja yang pergi. Pada saat ini, Agnes Yuan mengelap air mata dari sudut matanya dan berdiri, aku kehilangan suamiku, aku yang akan menemukannya sendiri, jika dia memiliki keluhan, bahkan jika dia akan memukuli atau memarahi aku akan membiarkannya untuk melakukannya. Agnes Yuan akhirnya mengerti, tidak peduli apa yang dilakukan Yogi Chen, dia akan menahannya. Ini juga salah dia kepicikan dan kesombongannya. Semua ini adalah penderitaan yang dibuat dirinya sendiri, jika dia melakukan sesuatu yang salah, tentu harus dihukum.